pedoman tidak seperti itu prosedurnya, maka dipertanyakan kebenaran agama itu. Lalu kita percuma bicara-bicara keselamatan, percuma kita bicara sorga, percuma bicara neraka, kalau proses agama itu sampai kepada manusia tidak lewat prosedur yang seperti itu, maka sorga yang dijanjikan di dalam kitab-kitab suci itu adalah sorga yang palsu, nerakanya neraka yang palsu, semua serba palsu. Artinya tidak legal lagi untuk dijadikan hujah, dijadikan dalil untuk membentuk ya keselamatan bagi manusia. Jadi kalau sebelum kita bicara tentang keselamatan itu, maka kita bicara dulu tentang sumber-sumber keselamatan itu dari mana kita dapatkan. Nah, ini Islam memberikan satu penjelasan yang luar biasa. Subhanallah. Apabila ya sumber-sumber ajaran tadi tidak begitu, dari manusia sumbernya datangnya, maka saudara ya dipastikan itu tidak benar. Tidak benar. Maka kalaupun ada janji-janji sorga, janji-janji keselamatan, itu harus kita pertanyakan. Dari mana sumber-sumber janji itu? Apakah itu dari Tuhan langsung apa tidak? Maka Al-Quran sebagai wahyu yang terakhir, dengan sistem pewahyuan yang begitu detail dan prosedural, itu lebih logis. Ya, dia lebih logis. Itu sebabnya sebagai wahyu yang terakhir ini, tentu dia harus universal, harus aktual, harus menjawab semua persoalan ini. Maka kata orang Islam itu, Al-Qur'anu salihun fi kulli makanin wa zaman. Al-Quran itu aktual, Al-Quran itu up to date. Kapan saja, di mana saja dia bisa dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia seluruhnya. Masya Allah. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kalau begitu, sekarang sebelum kita bicara keselamatan, maka kita bicara dulu konsep itu. Karena keselamatan itu ada dalam konsep, ada dalam wahyu, ada dalam kitab suci. Maka sejatinya kitab suci itu harus terbuka untuk diuji, harus terbuka untuk dikoreksi, harus terbuka untuk diteliti, dan harus bila perlu dibawa ke lab. Mana laboratoriumnya? Laboratorium itu adalah otak kita ini. Lab itu adalah mata kita. Lab itu pendengaran kita. Lab itu adalah hati kita. Kitab suci manapun harus terbuka untuk diteliti, terbuka untuk dikoreksi. Dan tidak ada pembenaran-pembenaran. Sesuatu yang tidak benar, jangan perjuangkan. Harus pastikan benar, terus tidak. Karena kita dikasih Allah akal. Saya kasih analogi begini. Sebenarnya, mana sih lebih dulu? Keyakinan atau kebenaran? Mana lebih dulu? Mana lebih dulu? Keyakinan atau kebenaran? Kalau menurut saya, bergantung umur. Bergantung umur. Kalau umurnya dari 0 sampai 15 tahun katakan, lebih dulu keyakinan. Karena dia faktor lahir. Lahirnya Islam. Ayah ibunya Islam. Dia tidak belajar. Karena ayah ibunya Muslim, otomatis anaknya dibentuk jadi Muslim. Kan begitu? Istilah bahasa Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi, au yunasiranihi, au yumajjisanihi. Ya, setiap anak yang lahir itu bersih, suci. Bergantung lingkungan kedua orang tuanya lah yang membentuk. Apakah si anak ini kelak menjadi Muslim, menjadi penganut agama Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi, atau apapun namanya. Itu yang membentuk lingkungan keluarganya. Akalnya belum berfungsi. Jadi kalau dari umur 0 sampai 15 tahun, lebih dulu keyakinan. Tapi kalau sudah umur 15 tahun ke atas, tidak lagi. Mana lebih dulu? Harus kebenaran dulu, baru keyakinan. Ya, harus kebenaran dulu, baru keyakinan. Saya berani naik pesawat terbang setelah terbukti benar pesawat yang unsur-unsurnya itu besi bisa terbang dan selamat penumpangnya. Karena sudah terbukti benar, maka lahirlah sebuah keyakinan. Saya yakin, tidak ragu saya naik pesawat terbang.
Karena secara teori sudah terbukti benar. Ini pesawat bisa terbang sampai ke tujuan dengan selamat. Kalaupun ada 1-2 kecelakaan itu biasa. Itu apa artinya? Keyakinan muncul dari kebenaran dulu. Dari bukti dulu. Nah, itu umur berapa? Umur 15 tahun sampai dia tua. Artinya apa? Bahwa beragama tidak faktor lahir lagi, nggak faktor keturunan lagi. Itu sebabnya dalam Islam dikatakan ad-dinul akal. Agama itu masuk akal. Agama itu bagi orang yang berakal. La dina liman la aklalah. Tidak dianggap beragama orang yang tidak punya akal. Maka orang gila dalam Islam tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib ibadah. Ya. Tapi orang Islam yang wajib ibadah itu apa? Diawali dengan kalimat akil baligh. Orang yang akalnya sudah sempurna dan dia sudah dewasa, sudah bisa membedakan yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk, yang pantas dengan tidak pantas, maka orang ini dikatakan mukallaf. Orang yang sudah bisa membedakan mana baik mana buruk itu. Kepadanya dibebankan agama, kepadanya diwajibkan perintah ibadah. Jadi orang kalau sudah berakal, sudah sempurna akalnya, bukan yakin dulu, tapi kebenaran dulu, baru keyakinan lahir. Pembuktian dulu, baru muncul keyakinan. Kalau levelnya anak-anak, ya keyakinan dulu dong. Karena akalnya belum sempurna. Bergantung lingkungan orang tuanya. Masa kita sampai hari ini udah tua-tua begini, masih dogma-dogma saja? Ya, kita tidak boleh dogma. Gak boleh dogma kita. Karena kita dikasih Allah akal. Dikasih Allah kita kecerdasan. Fungsikan kecerdasan kita. Tidak mungkin itu kontradiksi. Karena Tuhan mewajibkan agama kepada orang yang sempurna akalnya. Orang gila tidak wajib beragama. Maka orang harus cari itu. Ya, jangan ujuk yakin. Namanya dogma itu. Masa bodoh dengan pendapat orang. Itu tidak boleh. Namanya pembenaran. Tidak boleh itu. Maka agama itu sejatinya terbuka untuk diteliti, terbuka untuk dikoreksi, terbuka untuk semuanya. Oleh karena itulah kita perlu menguji. Kalau begitu prosedural agama sampai, kita menguji yang mana yang benar. Sekarang ini kan orang klaim-klaim. Ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Ya, yang semua itu tadinya dari Allah. Maka dalam Islam kami dimasukkan dalam rukun iman. Ada 6 rukun iman dalam Islam. Rukun itu artinya sesuatu yang mesti ada. Sesuatu yang harus dilakukan. Salah satunya apa? Kami wajib beriman kepada kitab-kitab suci yang turun sebelumnya. Seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Kami wajib percaya itu. Tetapi ketika datang Al-Quran sebagai wahyu yang terakhir, kok dia mengkritik, kok dia mengoreksi. Kata Al-Quran, kitab-kitab suci yang terdahulu yang ternyata dari Allah itu, ketika sampai ke tangan manusia, itu kok dirubah-rubah. Kata Quran. Kita jangan marah. Saya kalau begitu dikoreksi ya kita harus evaluasi. Kita harus muhasabah. Kita harus cari tahu. Maka saya bikin frame-nya begini kalau untuk menguji kebenaran itu. Yang mana yang benar? Kita uji dulu kitab suci ini. Kalau nanti kitab suci itu sudah benar dengan tolak ukur yang jelas, barulah isi-isinya itu kita ikuti. Capek kita dialog, capek kita mengkampanyekan ya dengan dalil-dalil, dengan hujah-hujah referensi ini. Kalau toh kemudian sumbernya bukan dari yang benar. Sumbernya bukan dari Tuhan. Nah, itu yang penting. Maka kita uji dulu. Dari beberapa kitab suci itu yang mana yang benar dari Tuhan. Cara mengujinya gimana? Yang pertama. Nah, ini boleh dicatat. Yang pertama. Sebuah kitab suci itu akan dikatakan benar apabila sumber-sumber wahyu itu, sumber-sumber firman itu datangnya dari Tuhan Sang Pencipta 100%.
yang betul-betul perkataan Tuhan, yang tidak boleh ada campur tangan manusia dalam konten, dalam isi itu. Ini kita pertanyakan ini. Apabila kitab suci itu, perkataannya itu, firmannya itu memang betul-betul dari Tuhan, tidak ada campur tangan perkataan manusia di dalamnya, maka kita pastikan itu adalah kitab suci yang benar. Maka saya selalu bawa Al-Quran ini, saya bawa juga Injil, Alkitab, kita uji dulu ini. Kita uji dulu. Benar gak ini firman Tuhan? Benar gak ini firman Tuhan? Kita bawa. Dengan satu kriteria. Itu yang pertama. Penilaian yang kedua. Siap. Yang kedua. Sebuah kitab suci itu benar, dikatakan benar, apabila kitab suci itu ditulis, dibukukan di zaman wahyu itu turun dan dikonfirmasi kepada sang penerima wahyu itu. Ya. Jadi siapa yang menerima wahyu ini? Maka sang penulis itu dia harus jumpa dengan yang menerima wahyu dan dikonfirmasi. Benar nggak seperti itu? Tidak boleh ada satu kitab suci ditulis, dibukukan, tapi tidak jumpa dengan yang menerima wahyu itu. Ini jadi masalah nanti. Bagaimana mengkonfirmasi itu? Maka Al-Quran, kalau kita lihat Al-Quran itu, dia sanadnya bersambung sampai kepada Nabi. Maka ketika Nabi hidup menerima wahyu Al-Quran, karena dia buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, maka dia minta tolong sahabat untuk menuliskan. Nah, zaman itu tidak ada kertas. Ditulis di mana? Di batu-batu, di pelepah korma. Nabinya masih ada. Kemudian Nabi perintahkan, tolong tuliskan ini. Saya dapat wahyu, tuliskan ini. Lalu setelah ditulis oleh sahabat itu, dikonfirmasi. Coba kau bacakan dulu. Bacakan dulu apa yang kau tulis. Jangan sampai dikorupsi nanti. Jangan sampai ada yang hilang. Ya, coba bacakan. Dibacakan oleh yang bersangkutan penulis. Oh, oke, cocok, checklist. Setelah itu dihafal. Jadi secara moral, penulis wahyu itu, dia tidak harus jujur, dia harus jumpa dengan sang penerima wahyu itu. Kalau tidak jumpa, sumbernya dari mana? Bisa menuliskan satu kitab suci kalau tidak jumpa kepada yang mendapatkan wahyu itu. Nah, kalau kita masuk dari aspek ini, masuk dari aspek itu, yang lulus seleksi, ya, itu hanya Al-Quran saja. Karena kita tahu penulis Al-Quran itu adalah talaki, jumpa langsung dengan Nabi Muhammad di masa dia masih hidup, dan dihafal secara terus turun temurun. Maka sampai hari ini kita bicara konten, ya, isi, bukan bicara tulisan. Kalau tulisan itu yang bikin manusia nulis, dicetak. Tapi isinya itu adalah secara mutawatir turun temurun dari zaman Nabi sampai hari kiamat, itu tidak akan pernah berubah. Dan dihafal luar kepala. Bukan hanya oleh orang Arab, orang ajam, orang di luar Arab. Dan bukan hanya orang pintar, bahkan orang yang idiot pun bisa hafal Quran 30 juz itu. Masya Allah. Sampai hari ini. Biasa. Sampai hari ini kitab suci Al-Quran bisa dihafal. Maka saya pastikan tidak ada seorang Kristen pun yang bisa menghafal Injil, menghafal Bible. Karena prosedur sistem pewahyuannya itu tidak serapi seperti Al-Quran tadi. Ada peluang, ada potensi di situ untuk ketidakjujuran antara sang penulis karena tidak jumpa dengan sang penerima wahyu itu. Siap. Kemudian yang ketiga, Ustaz Baban, ya. Ana izin sebelum mau nyetir sebentar lagi mengantar istri. Saya mau salam dulu buat semua yang hadir nih, Jenny, Santi, semua Kok, Bang Jemi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin habis ini aku akan off-kan kamera. Cuman izin Ustaz, ini materi bagus banget.
Cuman saya udah dipanggil. Takut tutup mallnya mengantar istri. Oh, Masya Allah. Nah, jadi gini, Masya Allah, tabarakallah, salam kenal buat semuanya ya. Ini obrolan ya, penuh dengan ilmu ya. Kita harus dengarkan dengan kepala yang dingin ya, dengan hati yang lapang ya. Dan kita harus ucapkan semua kalam-kalam Allah dengan lisan yang manis ya, sehingga tidak ada yang terluka, tidak ada yang tersinggung dengan dialog-dialog yang kita buat ini ya. Karena ini semata-mata kita mencari kebenaran ya. Kita bukan dalam berdebat ya. Bang Loding ya, kalau debat saya nggak pernah hadir kan. Jadi saya datang karena ada undangan dialog tadi, ada undangan kita mendengar penjelasan dari Ustadz Nababan. Semalam beliau WA saya untuk live di room saya. Tapi saya bilang room saya tidak banyak orang yang dengar. Lalu saya kasih nomornya Bang Loding supaya kita live hari ini di room ini. Dan ternyata Masya Allah 17.000 orang yang hadir. Dan ini bukan sembarangan ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjumpai kita di room ini. Saya yakin dalam obrolan malam ini akan ada orang yang Allah sentuh hatinya, yang akan Allah berikan hidayah. Dan doa saya selalu buat Kak Santi, Wan Jenny, semuanya. Karena beliau nih, orang kalau hati tidak open mind ya, pikirnya tidak open ya, dia tidak mau mendengarkan pengajian lama-lama, panas dia kan. Tapi beliau kemarin berjam-jam duduk mendengarkan, hari ini juga sudah sekian menit Ustadz Nababan, guru kita yang mulia menjelaskan, dan semua masih setia mendengar, bahkan tambah ramai yang mendengar. Dan Bang Loding ya, satu orang saja yang dapat hidayah gara-gara acara malam ini, acara ini sukses. Nah, satu orang itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Jadi kita harus yakin buat semua teman-teman yang hadir di sini ya, satu hal ya, hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berkuasa memberi hidayah, selain Allah tidak bisa memberi hidayah. Bahkan nabi-nabi pun tidak mampu memberi hidayah orang yang mereka cintai. Nabi Nuh alaihissalam tidak mampu meyakinkan anak istrinya. Nabi Ibrahim tidak mampu meyakinkan orang tuanya. Rasulullah tidak mampu meyakinkan paman-pamannya. Jadi bila ada hari ini orang yang yakin Allah berikan dia hidayah, berarti dia telah membuka mata hatinya. Ingat, seterang apapun cahaya matahari akan terlihat gelap bagi orang yang menutup matanya. Seindah apapun penjelasan Ustadz Nababan, bahkan penjelasan nabi-nabi, tidak akan bermakna apa-apa bagi orang yang menutup mata hatinya. Nah, mari kita semua 18.000 orang yang hadir ini, mari kita buka dengan penuh ketawaduan, karena kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, ilmu itu seperti air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Orang tinggi hati tidak akan bertambah ilmunya. Orang-orang sombong dia tidak akan pernah mau menerima kebenaran. Dia akan selalu mengatakan apa kata orang, apa kata orang. Nah, jadi teman-teman, hari ini mudah-mudahan ada syahadat masyal malam ini di Europe ini. Amin. Allah. Mungkin ribuan orang yang akan masuk Islam, mungkin ratusan orang akan masuk Islam ya. Ya, kita udah berkali-kali ya. Saya pernah juga di satu acara, ternyata ada 170 orang yang naik ke panggung bersyahadat di Lubanggai sana. Dan itu bukan hebatnya saya, hebatnya kita, hebatnya Ustadz Nababan, di Ustadz Fadlan Garmatan mensyahadatkan 3.000 orang di satu waktu. Bahkan Syahmuddin Chisti berjalan kaki dari Pakistan ke Bangladesh, 9 juta orang bersyahadat. Wali Songo mengislamkan puluhan juta orang di Jawa. Dan kita semua tahu sejarah ya, dulu Islam bukanlah negara yang penduduknya Islam. Bahkan agama yang tertua di sini itu dulunya kepercayaan, ada Sunda Wiwitan, ada semuanya. Bahkan ada Kejawen, ada Hindu Buddha. Dengan datang dakwahnya para wali-wali Allah, akhirnya mereka semua dengan sukarela ingin mengikuti. Bahkan mereka cuma ngomong gini aja, kunu mislana, jadilah seperti kami. Mereka semua ikut sami'na wa ta'ana. Akhirnya satu kota masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Hari ini mungkin satu TikTok masuk Islam. Pak Ustadz Nababan, sedikit info aja, di roomku udah 93 orang yang login tanpa ku ajak loh. Tanpa ku ajak. Mereka cuma komen-komen, Ustadz aku mau masuk Islam gimana caranya? Aku naikin, aku syahadatin, bagi nomor WA, lalu kita ketemuan. Alhamdulillah ada yang sampai hari ini, bahkan ada yang sudah umroh. Jadi kita nggak pernah tahu ya, nggak pernah tahu. Kita sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah. Semoga teman-teman yang hadir di sini semua jadi orang baik, semua selamat dunia akhirat. Itulah fikirnya Rasulullah SAW, itulah fikirnya Nabi-Nabi. Bagaimana semua manusia selamat dari azab Allah, masuk dalam surganya Allah Taala. Jadi dakwah ini ya teman-teman yang non Muslim yang hadir ya, adalah kerja cinta. Dan saya tahu juga para misionaris, para pendeta bekerja juga dengan cinta juga ya. Dan kita sama-sama duduk bersama berpikir.
kita selalu dialog ya, bahkan di depan saya ini, di kursi ini sering sekali Pastor Gilbert datang, bahkan 5 jam 4 jam kita ngobrol sambil tertawa, sambil ngopi ya, sambil berpikir tentang kebenaran ini apa sih ya. Kan kita materinya keselamatan ya, keselamatan ya Islam ya, keselamatan ya salam dunia akhirat. Nah, jadi Ustaz Nababan, abis ini saya akan mute, saya akan mungkin matikan kamera saya juga karena saya mungkin di jalan. Siap. Tapi izinkan Sebentar saya dulu, tetap Silakan, saya ya. potong dulu Siap. Pak Ustadz. Oh, ya, Pak, ya, Salam Pak. kenal, Assalamualaikum warahmatullahi Oh, ya, wabarakatuh ya. buat Ustadz Waalaikumsalam. Nababan, Ustadz Ya, makasih. Eni. Oh, Epa ya. Saya- Saya Eva dari Netherlands, saya tim supportnya Bang Loding. Ah, Masya Selamat Allah. malam buat Bu Jenny, buat Santi dan Pak Jemi, salam Ya, kenal. salam kenal ya. Malam Bun. Iya, Siap, Pak, Ustaz. makasih. Bang Loding minta Siap. maaf ya, aku Siap, menyela siap. Di pembicaraan parkun Ustaz saja, matikan Ya. kamera saja. Ustadz di sini Bang dulu. Jenny, Ya. semangat Syukuran ya. terus dengarkan ya. Syukuran, Teman-teman sendiri, di bawah, syukuran. kalian tulis komentar yang sopan karena semua komentar negatif yang kalian tulis, kalau kalian orang beragama, yakinlah itu akan jadi masalah bagi kalian di akhirat, akan jadi hutang di akhirat nanti. Maka Siap, Bang Dery. caci maki, stop saling menghina, mari kita saling memotivasi, saling mendoakan. Semoga kita semua selamat dunia akhirat. Amin. Amin, Tafadhol, amin, silakan, amin, tafadhol. amin. Ini kan Ustaz Siap. Muhammad materinya, Ustaz Ya. Muhammad. Terima kasih Oke Ustadz, Dari. izin Nah. sedikit saya perkenalan. Ini Pak Jemi, dia seorang Katolik, ya, seorang Kristen Katolik. Beliau juga dalam mencari apa kebenaran. Mungkin beliau sekarang ini bagaikan layang-layang lagi terombang-ambing ke sana kemari. Ustaz. Nah, dan ini juga sudah ada Bu Santi. Bu Santi ini juga kawan diskusi saya yang baik, dan ini juga ada Bu Jenny dari Manado ya. Ini baik-baik semua. Mungkin di sini kita bisa dialog ya, mungkin ada yang mau bertanya tentang Islam atau ada yang mau bisa paparkan bagaimana konsep keselamatan di dalam kekristenan. Tadi sudah panjang lebar, Ustadz Nababan sudah sampaikan bagaimana. Bang Loding, Oh, maaf. siap. Jangan Iya, iya, terputus materi dulu ini. Saya lanjut dulu. Oh iya iya, oke oke. Silakan, Ya. silakan. Kita lanjut Oke, sedikit lanjutkan, dulu ya, Ustaz Bu Muhammad, Santi ya. lanjutkan ya. Siap, siap. Kita- Ya, Ustaz. Oke, Ya, siap. Dari, ya, Salah. Ya, Manila. Oke, lanjut Ustadz, Ya, lanjut baik. dulu, lanjut Ustadz. Luar biasa, setiap kali kita mendengarkan dakwah-dakwah dari lisannya Ustadz Dery Sulaiman ini adalah pilihan kata yang sangat indah, santun, bermartabat, luar biasa. Nah, suaranya pun lembut. Saya kebetulan orang Batak. Dari pabriknya begitu, kadang-kadang ini suara saya paling kecil ini Bang Luding ini. Iya. Ini suara saya paling kecil nih. Ya. Jadi tapi kita tidak bicara tentang suara lah. Saya tetap mengedepankan tentang materi yang yang berdasar. Saya lanjutkan tadi. Jadi kalau kita bicara keselamatan tadi, ini sangat erat kaitannya dengan kebenaran tadi. Kebenaran itu ukurannya apa tadi? Saya ulangi lagi karena udah terputus. Yang pertama, ya, tentu dari sumber yang jelas. Dari wahyu. Apa tadi tolok ukur kebenaran itu? Yang pertama tadi apa? Apabila wahyu itu atau kitab suci itu ya isinya benar-benar datang dari Tuhan. Kalau dari manusia atau tercampur ada dari Tuhan, ada dari manusia, itu dipastikan tidak benar. Satu. Yang kedua, tolak ukurnya, kitab suci itu sejatinya harus ditulis, dibukukan di zaman ketika Nabi sang penerima wahyu itu masih hidup. Dan dikonfirmasi kepada Nabi yang bersangkutan. Al-Quran ditulis di saat Nabi masih hidup. Yang walaupun beliau buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, di zaman itu ada jurtul-jurtul yang bisa menulis. Kadang orang bertanya sama saya, Ustadz, kenapa kamu mau menabikan seorang nabi yang buta huruf? Oh, ntar dulu saya bilang. Nabi kami buta huruf karena memang tidak pernah sekolah, saya bilang. Jangankan perguruan tinggi, TK pun tidak pernah. Dia memang buta huruf. Tapi tidak bodoh. Beliau itu punya sifat yang namanya fatona. Fatona itu adalah punya sifat kecerdasan yang di atas rata-rata manusia. Dia itu buta huruf, memang sudah di planning sama Tuhan. Nabi Muhammad ini harus buta huruf. Kenapa? Karena kelak dia akan mendapatkan wahyu Al-Quran. Sebab kalau Nabi Muhammad itu pandai menulis, pandai membaca, orang akan menuduh Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad.
Allahumma sholli ala sayyidina. Dengan dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, maka terbantahkanlah semua tuduhan-tuduhan itu. Ya, bagaimana seorang nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kok ada informasi ilmu yang dahsyat, yang di zamannya belum terbukti, tapi sekian tahun, atau sekian ratus, bahkan sekian ribu tahun, kemudian baru terbukti. Contohnya apa misalnya? Penemuan mumi mumi Fir'aun. Kok ada di Quran? Ya. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kata Allah, ya, kami abadikan jasadmu Fir'aun supaya engkau menjadi pelajaran kepada umat yang datang sesudah. Itu baru sekian abad 20 baru temukan mumi Fir'aun. Al-Quran itu abad ke-6. Tapi mumi Fir'aun itu temukan pada abad ke-20. Dari mana? Nabi Muhammad aja gak pernah ke sana, ke Mesir. Oh, berarti ini benar kata Quran. Dia buta huruf. Sehingga kemurniannya lebih terjamin. Karena dia kelak mendapatkan wahyu dari Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebuah kitab suci itu dikatakan benar apabila ditulis dengan bahasa aslinya. Ditulis dengan bahasa aslinya. Sehingga dia original. Ya, dia original. Bahasa aslinya itu. Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Maka tidak boleh ditulis dalam bahasa apapun di muka bumi ini. Yang boleh diterjemahkan saja. Tidak boleh ditulis, dipindahkan tulisannya tidak boleh. Antum bikin tulisan Arab, Quran pakai Latin, enggak cocok. Karena ada cara-cara membaca Quran itu. Beda penyebutan huruf, sudah beda arti. Beda panjang pendeknya, sudah berubah arti. Beda tebal tipisnya, sudah berubah arti. Contoh nih, contoh. Qul huwallahu ahad. Qaf. Suaranya qul, tebal, qaf. Qul. Qul itu artinya katakan. Allah itu satu. Tapi kalau dibuat tipis, bukan qul, nggak pakai qul tipis, yang kedengaran huruf kaf, qul, maka qul itu artinya makanlah. Jadi makanlah Tuhan yang satu. Kan jauh nih. Itulah Quran itu hebatnya. Misalnya wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah perkataan yang benar. Lalu dibaca wa qulu qaulan syadida, pakai shin, agak tebal dikit. Antara sin dan shin, sadida jadi syadida. Maka maknanya berubah. Kalau sadida, ucapkanlah perkataan yang benar. Kalau syadida, ucapkanlah perkataan yang dahsyat, yang keras. Kan tidak nyambung lagi. Oh, itulah Quran, luar biasa. Ya, maka harus ditulis dalam bahasa aslinya. Tidak boleh dipindahkan dalam bahasa Latin. Lalu kita tanya, Injil, Taurat, mana bahasa aslinya? Justru yang paling banyak di situ adalah bahasa Yunani. Karena ketika Nabi Isa lahir itu, ya, negara paling maju itu Yunani. Maka sedikit banyak diwarnai oleh kebudayaan dan bahasa Yunani. Maka di Bible sekarang ini banyak nama-nama yang bau us. Yesus, Markus, Paulus, Filipus, us. Us itu dalam bahasa Yunani. Sama kalau dalam bahasa Jawa itu Gus. Artinya gelar orang terhormat. Itu bahasa Yunani. Nah, ketika terjadi masalah percetakan, bagaimana kita mengkonfrontir kalau aslinya tidak ada? Ada salah cetak misalnya, sudah ditulis dalam bermacam-macam bahasa. Bagaimana kita mengkonfrontir ini aslinya mana nih? Satu-satunya yang dijamin otentik bahasanya itu hanya Quran saja. Terpelihara sampai kiamat. Ya, jadi ciri kitab suci yang benar itu dia harus ditulis dalam bahasa aslinya. Tidak boleh dipindahkan dalam bahasa manapun, kecuali terjemahannya boleh dalam segala macam bahasa. Agar original. Yang keempat, kitab suci itu dikatakan benar apabila isinya sama. Tidak saling kontradiksi. Tidak saling bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Apabila itu bertentangan, dipastikan
itu bukan kitab suci yang benar. Maka Al-Quran tidak kita temukan hal-hal yang seperti itu. Boleh redaksinya berbeda-beda. Contoh, Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah itu satu. Redaksi lain, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Dia. Berapa Tuhan di situ? Tetap satu. Redaksinya boleh berbeda-beda, tetapi substansinya tetap sama. Karena kaya bahasa. Tapi ketika kita pertanyakan hal ini, kita uji ke Alkitab, ke Injil, ke Bible, maka sudah gugur ini sebagai sebuah kebenaran. Karena di dalam Injil itu, sebegitu banyaknya kita temukan ayat-ayat yang kontradiksi. Ayat-ayat yang bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Bukan hanya masalah hukum, sampai kepada konsep ketuhanan pun itu saling kontradiksi. Contoh, Yesus atau Nabi Isa di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29 dengan tegas mengatakan Tuhan itu satu. Kemudian kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 236 atau Injil kitab Filipi pasal 2 ayat 11 sudah berubah konsepnya. Yesus yang jadi Tuhan di situ. Ini kan namanya kontradiksi. Agama itu tidak boleh bikin bingung penganutnya. Dan sampai hari ini, kalau kita mau jujur, satu-satunya agama samawi yang tidak pernah tuntas pembahasan konsep Tuhannya sampai hari ini, coba agama Nasrani saja. Sudah 2000 tahun agama ini. Tapi sampai sekarang masih diperdebatkan orang konsep Tuhannya. Padahal konsep Tuhan itu sejatinya tidak rumit. Harus simple, sederhana, mudah dipahami. Maka semua ayat-ayat tentang ketauhidan Tuhan dalam Quran sangat sederhana. Tidak usah butuh kecerdasan. Anak kecil pun dengan mudah memahaminya. Tuhanmu berapa? Satu. Mudah. Tidak usah, tidak perlu kecerdasan itu. Satu ya satu. Gitu kan? Tidak debatable. Mudah. Dan agama itu sejatinya bikin orang mudah. Jangan bikin orang susah. Ini kan multi tafsir. Satu jadi tiga, tiga jadi satu. Kita anggap ini Tuhan. Tapi ya, masa ada Tuhan hari kiamat tidak tahu kapan terjadi. Ini kan sangat kita pertanyakan konsep-konsep yang semacam ini. Maka saya, Bang Luding, kalau kita bicara tentang konsep keselamatan, saya pikir buat apa kita bicara keselamatan kalau yang sumbernya itu tidak benar. Ya. Kalau sumbernya itu sudah bermasalah, maka janji-janji sorga, janji-janji keselamatan juga layak kita uji. Nah, di situ. Ya. Kita uji dulu. Karena bicara keselamatan sumbernya dari yang benar. Kalau dia sudah benar ajarannya, memang betul-betul datang dari Tuhan, maka itulah keselamatan, selamatlah dia. Maka dikatakanlah Islam. Islam itu keselamatan. Nah, begitu. Masya Allah. Ya. Oke. Mungkin dari Pak Jemi atau Bu Santi, silakan ditanggapi. Bu Jenny Boleh. mau ditanya atau Mau bertanya atau apa? silakan. Ada Ustadz menjawab. Silakan. Terima kasih Pak Loding. Saya tadi minta maaf karena TikTok saya error, saya mental. Jadi saya terima kasih sudah naik kembali. Dan terima kasih atas kajian ilmiahnya Ustadz Nababan tentang Islam, keselamatan Islam versus Kristen. Yang saya mau tanyakan di sini sebelum saya bertanya, sepengetahuan saya dalam Islam keselamatan adalah rahmat Allah, iman, amal soleh. Tetapi dalam Kristen keselamatan itu adalah anugerah dan amal adalah hasilnya. Jadi di Kristen adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan cara keselamatan itu diberikan Yesus Kristus adalah dengan penebusan dosa di atas kayu salib. Lalu amal itu adalah hasilnya. Yang saya mau tanyakan di dalam keselamatan konsep Islam itu bagaimana Pak? Baik. Terima kasih. Luar biasa Bu Jenny. Oke, kita kesampingkan dulu masalah kebenaran tadi. Kita kembali ke nas dulu, ke dalil dulu. Baik. Keselamatan dalam konsep Islam, kalau mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran, ya, itu minimal 2.
Orang itu nanti akan selamat apabila dia pertama percaya, dia punya iman, beriman dia. Dia beriman. Baru yang kedua, beriman di sini beriman kepada Tuhan yang tauhid, Tuhan yang esa. Bukan sembarang Tuhan. Tuhan yang menciptakan manusia. Dia percaya kepada Tuhan itu. Yang esa tadi. Baru yang kedua, dia beramal soleh. Amal soleh itu artinya perbuatan baik. Tapi definisinya lebih terperinci lagi. Kalau secara bahasa, amal soleh itu bahasa Arab. Amal artinya pekerjaan atau perbuatan. Soleh itu artinya baik. Tetapi dalam konsep keselamatan itu bukan sebatas setiap perbuatan baik itu adalah soleh. Sebuah amal itu dianggap baik, soleh dan diterima oleh Allah. Tentu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, apabila dia melakukan pekerjaan itu niatnya karena Allah. Wabarakatuh semuanya, Bang Jimmy, host dan Mbak Safi. Ya, kebetulan Ustadz kita lagi jeda ya. Lanjut Ustadz. Oh, oke. Baik, tadi maaf terputus. Saya ulangi. Yang pertama, keselamatan itu syaratnya harus beriman dulu kepada Allah yang esa. Yang kedua, beramal soleh. Amal soleh itu bahasa Arab, artinya pekerjaan yang baik. Sesuatu itu dikatakan amal soleh, pekerjaan baik dan diterima Allah apabila dengan syarat. Pertama, dia melakukannya dengan niat yang tulus karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena mau pamer. Bahasa Quran itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam surat Al-Bayyinah, tidak kami perintahkan manusia beribadah kecuali memurnikan niatnya karena Allah. Satu. Yang kedua, sebuah pekerjaan itu dikatakan amal soleh apabila dia ada contoh dari Nabi. Namanya ittiba'ur Rasul. Mengikuti cara Rasul. Ya. Karena tidak semua perbuatan baik itu kalau tidak dicontohkan Nabi, bisa nanti tidak soleh dia. Contoh, baca Al-Quran itu soleh, baik. Tapi kalau kita baca di WC, baik tidak? Menjadi tidak baik. Nah, itu artinya kriteria amal soleh itu jelas dalam Islam. Tidak setiap perbuatan baik itu menjadi amal soleh. Ada yang baik, tapi tidak amal soleh dia. Karena dikerjakan tidak sesuai dengan aturan, dengan tuntunan itu. Nah, ini adalah yang utama. Iman, amal soleh. Baru nanti ada cabang-cabangnya. Amal soleh itu ini diperinci lagi. Kalau mengacu kepada surat Al-Asr, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu, wa amilus solihat, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya, demi masa, sesungguhnya manusia semua dalam kerugian. Semuanya rugi. Pedagang rugi, pejabat rugi, siapapun rugi. Kecuali yang tidak rugi siapa? Yang pertama, illal ladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah secara tauhid. Yang kedua, wa amilus solihat, dia beramal soleh tadi. Yang ketiga, kalau dia muslim, wa tawasaw bil haq, dia selalu menasihati dalam kebenaran. Dia berdakwah. Yang keempat, wa tawasaw bis sabr, menasihati dalam kesabaran. Tapi yang inti itu dua, iman, amal soleh. Yang lain itu penunjang-penunjang saja. Tapi tidak boleh diabaikan. Nah, inilah konsep keselamatan dalam Islam. Kemudian di dalam hadis, kata Nabi, manusia masuk surga tidak mutlak karena amalnya. Tapi itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tapi kalau kita putar-putar lagi, siapa yang dapat rahmat?
Ya tentu orang yang beriman dan beramal soleh. Kan begitu. Jadi ini tidak kontradiksi. Ya, masa pelaku maksiat dapat rahmat? Kan tidak. Nah, masa orang yang tidak beriman dapat rahmat? Tidak. Jadi ini saling berkaitan. Seseorang dapat rahmat dari Allah karena dia beriman, karena dia beramal soleh, karena patuh dengan ajaran agamanya, dia tidak maksiat. Jelas konsep keselamatan itu. Jadi tidak dengan penebusan-penebusan, dengan pengorbanan-pengorbanan ini, tidak. Jadi keselamatan dikembalikan kepada diri dia. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, perbuatan baikmu kembali kepada dirimu. Dan kalau kamu berbuat jahat, perbuatan jahatmu juga kembali kepada dirimu. Jadi nggak ada dosa warisan dalam Islam. Kau berbuat baik, kembali kepada dirimu. Kau berbuat jahat, kembali kepada dirimu. Kau yang menuai semua itu. Begitu. Dan nanti semua diperlihatkan oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat baik, walau sebesar biji sawi, itu tidak luput dari catatan malaikat. Dicatat, diperlihatkan oleh Allah nanti. Sebaliknya, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat jahat, sekecil apapun perbuatan jahatnya, dicatat oleh malaikat. Setiap hari ada yang mengintai kita. Ada yang mengawasi kita. Ada 2 malaikat. Malaikat Raqib, malaikat Atid. Raqib, pencatat yang baik. Atid, pencatat yang buruk. Dan nanti akan muncul video. Potret kehidupan kita dari lahir sampai mati. Dicatat semua itu. Ya. Sebegitu detailnya di dalam agama Islam itu. Maka kata Allah, وَلَا تَزِرُ وَزِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى. Dosa seseorang tidak ditanggung oleh orang lain. Siapa yang berdosa, dia yang dapat dosa. Dia yang menebusnya. Dengan dia taubat. Tapi konsep keselamatan dalam agama saudara-saudaraku terlalu sederhana. Ya, terlalu sederhana. Ya, manusia yang bikin dosa, manusia yang melanggar titah Tuhan, tapi Tuhan yang jadi garansinya. Tuhan yang berkorban demi manusia. Sebenarnya di sini akal kita harus berfungsi nih. Harus kita betul-betul pelajari betulin. Apa iya seperti itu agama? Nah, kita harus pertanyakan kembali. Maka saya katakan tadi, lagi-lagi kita harus kembali kepada nas itu, kembali kepada konsep itu, kembali kepada wahyu itu. Ini sumbernya kata-kata ini dari mana ini? Dari wahyu Tuhan kah? Atau dari perkataan manusia? Nah itu. Jadi kita pakai doktrin-doktrin, pakai dalil-dalil, ya, pakai referensi-referensi. Kalau toh kemudian referensi itu memang dipertanyakan, ya kenapa kita harus bertahan dalam hal yang seperti itu? Kita koreksi. Dan Al-Quran orang Islam terbuka untuk dikoreksi. Silakan dikoreksi. Silakan diteliti. Ada orang bilang sama saya, Pak Ustadz, kalian suka memprotes. Kalian suka mengoreksi konsep ketuhanan kami yang banyak, yang Tritunggal. Tapi kalau aku baca di dalam Al-Quran kalian, Tuhan kamu juga banyak. Loh kok bisa, saya bilang. Buktinya, di Quran banyak ayat mengatakan kami, kami, kami. Kami itu kan jamak, tidak satu. Oh iya betul. Kalau dalam bahasa Arab, itu namanya nahnu. Nah itu domir dari nahnu. Artinya kami itu nggak satu, banyak. Lebih daripada 2 itu. Ya. Terus, kalau begitu Tuhan banyak. Oh tidak begitu pemahamannya. Di Quran contoh begini. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu, kami, lihat, kami ciptakan. Allah menggunakan kata kami. Berarti banyak. Kami ciptakan manusia itu sebagai makhluk terbaik, kata Allah. Nah, kenapa menggunakan kami? Apakah Tuhan banyak? Oh, tidak begitu pahamannya. Kami di sini karena memang ada keterlibatan makhluk di dalamnya. Allah memerintahkan malaikat untuk membentuk manusia dari tanah liat. Setelah itu ditiupkan ruh ke dalam manusia ini, maka kerja tangan malaikat ini diapresiasi oleh Tuhan, maka kalimatnya kami. Bukan Tuhan banyak, tapi Allah maha menghargai, Allah maha menghormati. Misalnya,
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga keasliannya. Allah menggunakan kami. Apakah Tuhan banyak? Tidak. Kami, karena Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, tolong sampaikan wahyu ini kepada hambaku Muhammad, dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang lain. Ya, maka keterlibatan malaikat dalam proses penyampaian wahyu ini diapresiasi oleh Tuhan, oleh Allah. Maka dikatakan kami. Allah maha menghargai, Allah maha menghormati. Luar biasa Allah itu. Maka kalau orang tidak belajar bahasa Arab, teman-teman yang suka baca terjemahan-terjemahan saja tidak cukup, saudaraku. Harus belajar ulumul Quran. Ya, kebetulan kalau Alkitab kita tidak perlu belajar bahasa, karena sudah diterjemahkan, ditulis dalam bermacam-macam. Saya orang Batak, saya pun sudah punya Alkitab yang berbahasa Batak. Nah, jadi ini saudara-saudara, jawaban kalau ada pertanyaan seperti itu. Nah, oleh karena itulah, ya, keselamatan tadi harus tidak ada dengan cara Tuhan yang mengorbankan dirinya itu keenakan itu manusia. Dia yang bikin dosa kok, dia yang berzina, dia yang mencuri, dia membunuh, enak banget. Hanya dengan modal percaya kepada Tuhan, kemudian dia disalib dalam rangka menebus dosa. Wah, itu saya pikir sederhana banget itu. Terlalu gampang itu masuk surganya. Kok Tuhan dijadikan ya maaf bahasa mungkin bahasanya ya? Dikorbankan lah kira-kira begitu kan. Tuhan jadi mengorbankan dirinya kan. Ini saya pikir layak dipertanyakan gitu kan. Sementara Tuhan sudah banyak memberikan nikmat kepada manusia. Kan bukankah sejatinya manusia yang berkorban demi Tuhan? Dalam hal ini saya sependapat dengan Pak Ustadz. Kalau cuma percaya aja buat apa? Dan nggak bisa yang tadi mengatakan kami orang Kristen, iman doang. No. Bisa. Nggak akan pernah bisa. Bagus, Pak. Terima kasih Pak Jeremy. Jadi begitulah itu Bu Jenny. Konsep keselamatan Islam itu lebih detail, lebih logis. Patokannya iman dulu, iman. Percaya kepada Allah yang Esa. Allah di mana? Ya, tidak ada yang bisa lihat Allah. Kan tidak logis lah, masa Tuhan harus menampakkan dirinya? Kalau boleh kita flashback. Dulu kan Nabi Isa itu pernah ada di muka bumi ini. Pernah ada. Dia punya sahabat, dia punya murid-murid. Ya, kan tidak lucu jadinya kalau ada Tuhan, ada nongkrong, ngobrol sama-sama dengan ciptaannya, kan jadi lucu kadang-kadang. Apalagi Tuhan punya silsilah, ada silsilah kelahirannya. Kan masa Tuhan punya biografi? Masa Tuhan punya CV? Ini, saudara-saudaraku umat Kristen layak mempertanyakan itu sebenarnya. Layak. Saya dulu, sebelum masuk Islam, saya koreksi itu, saya pertanyakan itu. Karena saya tidak ada keluarga yang Muslim. Saya tidak ada keluarga yang Muslim. Opung-opung saya semua tidak ada yang Muslim. Tapi apakah saya harus menerima ini? Karena saya faktor lahir di situ. Saya tidak mau. Saya dikasih akal oleh Tuhan. Maka temukan dulu tolok ukur. Apa sih tolok ukur kebenaran itu? Harus kita temukan itu. Karena kalau kita sudah umur 15 tahun ke atas, jangan keyakinan ditonjolkan. Kebenaran dulu. Pembuktian dulu. Kalau sudah terbukti benar, baru yakini. Begitu. Ya. Ya. Masya Allah, siap. Silakan. Ya, silakan. Yang mau bertanya lagi silakan. Ustadz. Siap Bu Jenny. Bu Santi silakan, terima atau kasih. Pak Jemi silakan. Ya, saya kasih kesempatan. Saya mengucap terima kasih atas kajian Pak Ustadz. Saya sudah memahami. Jadi dalam kesimpulan saya dalam pengkajian tadi oleh Pak Ustadz, yaitu adalah dalam Islam dosa dihapus dengan taubat nasuha, memperbanyak istighfar, menjalankan ibadah, berbuat baik, Betul. bersabar dalam ujian dan memohon rahmat Allah. Betul sekali. Kuncinya adalah kembali kepada Allah dan memperbaiki diri. Begitu Benar kan Pak sekali. Ustadz? Luar biasa, benar sekali. Benar sekali. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, lanjut yang lain Pak. Terima kasih. Ya, Silakan Bu Santi atau Bu Santi. Silakan Bu Santi. Ngobrol sama itu, ini mungkin sama-sama Ya. Batak agak Ya. mantap lah. Silakan Bu Santi. Itu silakan. Giliran saya ya, atau mungkin Pak Jemi Iya. dulu senior. Tidak apa-apa itu dulu, Kak. Tadi Pak Jemi sudah saya. menimpanya gitu. Senior. Boleh itu dulu.
Silakan, silakan. Ya, selamat Ya malam. teman-teman bantu tap-tap Selamat layarnya malam, Ito. teman-teman. Selamat malam ya. Siap, lanjut. Saya panggil itu boleh? Boleh, boleh. Itu aja panggil Ito. Ya. Boleh, Memang kita ya? berito kita ini. Karena saya merasa lebih dekat manggil itu daripada Ustadz. Betul, betul. Gitu. Saya lebih suka dipanggil Ya. Ito saya. Silakan Iya, Ito, silakan. Iya. Makasih. Terima kasih Ito untuk ini pertemuan kita kedua ya Ito ya. Setelah yang hari kemarin 17 Agustus. Nah, saya mungkin akan bertanya beberapa, tapi ini pertanyaan pertama saya berlaku untuk semua, tapi dalam hal ini karena saya bertanya kepada umat Muslim, jadi mungkin ini saya tujukan kepada umat Muslim begitu ya. Dan kenapa ini saya tanyakan pertama ini menjadi acuan saya untuk bertanya berikutnya sebagai pedoman saya supaya saya tidak salah nanti ya. Betul. Ya, ini saya mau tahu dari Ito bagaimana kita membedakan jika kita itu sedang membela agama kita, ya dalam hal ini agama Islam, atau sebenarnya kita sedang membela identitas diri kita sendiri. Itu dulu itu. Iya. Iya. Jadi di dalam Islam itu kata-kata membela atau menolong itu banyak muncul di dalam Al-Quran. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bela Allah. Nah, pertanyaannya, apakah Allah butuh dibela? Apakah Allah butuh ditolong? Pemahamannya jangan harfiah. Menolong Allah artinya menolong agamanya dalam bentuk mensyiarkan agamanya, menyebarluaskan agamanya, menyampaikan agamanya kepada orang yang belum beragama, atau kepada orang yang sudah beragama tapi belum benar agamanya. Itulah makna menolong atau membela. Kalau kamu melakukan itu, kamu menolong membela agama Allah ini, ya, maka Allah pun akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan pendirian kamu. Akan diberikan kamu rahmat, diberikan kamu jalan keluar, diberikan kamu macam-macam rezeki oleh Allah. Jadi kalau kita membela di sini, dalam pengertiannya adalah menyebarluaskan, menginformasikan, menyampaikan. Itulah makna membela. Ya. Jadi bukan membela seperti yang makna harfiahnya, oh ngapain dibela-bela? Ya, agama itu kan sudah milik Allah. Tanpa kita bela pun ya, yang benar ya tetap benar. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun misalnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk berupa Al-Qur'an wa dinil haq, dan agama yang benar yaitu Islam. Tujuannya apa? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, supaya dengan agama Islam itu dimenangkan oleh Allah terhadap berbagai macam ideologi, berbagai macam sistem-sistem kehidupan yang ada di muka bumi di saat itu. Jadi, kebenaran itu ketika menghadapi kebatilan pasti menang kebenaran. Tetapi memang kebenaran itu perlu disebarluaskan, perlu diumumkan, perlu diiklankan. Itulah makna menolong atau membela. Saya misalnya, saya mendapatkan nikmat dari Allah. Saya sudah merasakan, saya selamat. Saya sudah lihat ada orang di tepi jurang. Saya lihat dengan mata kepala saya. Apakah saya hanya tonton dia saja? Tidak dong. Sebagai orang yang bermoral, orang yang punya hati nurani, ketika melihat temannya, sahabatnya, atau siapapun yang sudah mau jatuh ke jurang, tangkap dia, selamatkan dia. Itulah makna menolong. Ya. Orang yang tidak peduli, itu bukan orang yang, bukan ciri pengikut Nabi Muhammad yang dia egois buat hanya dirinya saja. Ciri pengikut Nabi Muhammad itu dia punya kepekaan, punya kepedulian terhadap orang lain, untuk dia tolong, untuk dia selamatkan. Itulah makna membela. Termasuk di dalamnya membela dari upaya-upaya orang untuk merendahkan, menghina, melecehkan. Itu juga membela.
Menolong namanya. Karena agama Islam ini jangan sampai dijadikan ejekan, ya, bahan bulian misalnya, tidak boleh. Kita wajib membela itu. Dengan memberikan penjelasan kepada yang bersangkutan, jangan lakukan itu. Nah, gitu. Jadi, begitulah makna pembelaan di dalam ajaran Islam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Masya Ya, saya Allah. dapat, Silakan, poin silakan yang- Bu Santi tanya lagi. Siap. Jelas itu? Jadi- Jelas? Ya, jelas. Berarti membela agama itu adalah murni dalam menyiarkan ajaran Betul. agama, Betul. ya, sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad. Bagaimana kita cara Benar. menyebarkan agama? Benar sekali. Tetap ada cara-cara yang Ya. yang benar gitu itu ya. Contoh. Tidak boleh juga Contoh. suka-suka. Contoh nih. Contoh ya. Orang Islam kan menganggap orang non-Muslim itu dengan bahasa terminologi Islam ya. Kafir misalnya. Kafir itu bukan bahasa kasar. Kafir itu artinya ingkar terhadap Islam. Itu kafir bahasanya. Sebagaimana orang Kristen punya terminologi yang khusus. Namanya kita orang Islam dianggap, atau non-Kristen dianggap domba sesat. Tidak boleh umat lain tersinggung. Itu kan terminologi masing-masing agama. Maaf, Bang Ustadz. Bukan domba Ya. sesat, domba yang hilang. Maaf. Atau domba yang hilang Domba lah. yang hilang. Bukan Domba yang sesat. hilang. Baik. Saya dikoreksi. Baik. Jadi, kemudian Islam itu membuat satu klasifikasi tentang orang yang ingkar nih. Ada namanya kafir zimmi. Ada namanya kafir musta'man. Ada namanya kafir harbi. Nah, gitu ya. Dibuat klasifikasi. Siapa itu kafir zimmi? Kafir zimmi ini orang non-muslim yang belum percaya kepada Islam, tinggal di wilayah umat Islam, bergabung dengan orang Islam, berada di bawah kekuasaan atau pemerintahan orang Islam, dan dia baik, bisa hidup berdampingan, tidak saling mengganggu. Maka kata Nabi, kalau mengganggu atau memerangi, apalagi sampai membunuh ada orang non-muslim ini, apa kata Nabi? Man adza dhimmiyan faqad adani. Siapa yang memerangi orang-orang kafir zimmi, orang non-muslim yang baik, yang hidup berdampingan sama orang Islam, dia perangi itu, dia ejek itu, dia hina itu, bahkan dia bunuh itu, faqad adani, sungguh dia telah memerangi aku, kata Nabi. Wa man adani faqad adallah. Barang siapa yang memerangi aku, sama dengan memerangi Allah. Bayangkan tuh, bagaimana penghormatan, toleransinya Islam itu. Memerangi orang non-muslim, sebenarnya mereka baik, itu sama dengan memerangi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ada namanya kafir musta'man. Orang non-muslim yang minta perlindungan keamanan karena dia di negerinya misalnya mau dibunuh. Katakan lagi perang, saudara, katakan di Thailand sana. Dia non-muslim. Lalu minta perlindungan kepada umat Islam. Maka kita orang Islam wajib memberikan perlindungan kepada orang yang semacam ini. Dosa kalau kita tolak itu. Baru yang ketiga ada namanya kafir harbi. Kafir harbi ini orang non-muslim yang suka memerangi orang Islam. Ini kafir tengik nih. Ini orang Yahudi nih. Orang Yahudi nih kerjanya ini. Ya, orang Yahudi kerjanya memerangi orang Kristen, memerangi orang Islam. Yahudi ini nggak bisa diajak berdampingan ini. Ya, nggak bisa dia berdampingan. Karena dia suka membunuh aja. Anak kecil pun dibunuh. Ya, wanita pun dibunuh. Pendeta pun dibunuh. Jadi namanya dalam Islam itu kafir harbi. Nah, orang yang begini memang nggak bisa berdampingan ini. Betapa jelasnya klasifikasi itu dalam Islam itu dibuat. Ya, maka kami tidak boleh. Terus bagaimana Ustaz? Jihad. Lihat dalam Quran konsep jihad. Dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Jihad fisik, jihad artinya ya secara bahasa artinya bersungguh-sungguh. Kalau sudah bicara tentang jihad fisik, bahasa Quran bukan lagi jihad, tapi qital. Baca dalam surat Al-Baqarah 190. Apa bahasa Quran? Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah
Siapa yang kamu perangi? Lihat ayatnya. Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kamu. Berarti orang Islam diperangi dulu. Defensif, bukan ofensif. Orang Islam tidak boleh cari musuh dulu. Tidak boleh memerangi dulu. Haram hukumnya. Kalau ada orang Islam mengawali perang fisik, itu bukan jihad namanya. Itu namanya jahat. Saya pastikan orang itu jahat. Wallahi, orang Islam semacam itu jahat. Dia bukan jihad itu. Tidak boleh ada orang Islam mengawali peperangan itu. Karena perang fisik dalam Islam bentuknya defensif saja. Menjaga diri, membela diri saja. Itu bahasa Quran. Kemudian apa? Wala ta'tadu. Kalaupun kamu membela diri, kemudian musuhmu sudah mati karena kamu tembak atau kamu bacok. Wala ta'tadu. Kamu tidak boleh berlebihan, tidak boleh melampaui batas. Artinya kalau sudah mati, jangan kamu cincang-cincang itu jasadnya. Kamu potong tangannya, kamu potong kakinya, kamu serahkan ke anjing. Tidak boleh. Kalau sudah mati, sudah selesai, kubur. Sampai dalam sudah mati pun masih ada rahmat dalam Islam itu. Masih ada kasih sayang dalam Islam itu. Padahal itu musuh. Bahkan kalau ada musuh itu menyerah, ditawan, ya, kemudian dia sakit, oh dia nggak boleh kita perangi lagi, kita obati dia. Diobati, kasih obat, luka disembuhkan lukanya. Kemudian kalau dia mau pengen perang lagi, pergi sana. Mau perang lagi, bayangin, baru diobati, merangi lagi. Subhanallah, ajaran Islam luar biasa itu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak suka kepada orang Islam yang berlebihan. Jadi itulah itu, Islam itu membuat satu klasifikasi. Yang mana namanya kafir zimmi, yang mana kafir musta'man, yang mana kafir mu'ahid, yang mana kafir harbi, dibuat satu klasifikasi dalam Islam agar kita bisa saling bertoleransi, hidup berdampingan di dunia ini. Karena tidak bisa kita paksakan orang seiman dengan kita. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhanmu mau, bisa saja semua umat manusia dijadikan satu agama, satu keimanan. Tapi Allah tidak pengen seperti itu. Karena Allah menghormati perbedaan. Allah memberikan kemerdekaan kepada manusia untuk menentukan keyakinan masing-masing. Yang penting Tuhan sudah tunjukkan, turunkan pedoman hidup. Yang mengikuti silakan. Kata Allah apa? Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan ya Muhammad, kebenaran datang dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman, silakan dia beriman. Siapa yang mau kafir, silakan dia ingkar. Kembali kepada manusianya. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Begitu indahnya ajaran Islam, diatur seluas-luasnya. Maka agama itu harus universal. Harus universal. Harus membahas semua kehidupan manusia ini. Maka Al-Quran satu-satunya kitab suci yang bisa membahas itu. Ya. Jelas itu? Jelas sekali, Tok. Itu sudah menyambung untuk pertanyaan saya kedua. Sudah nyambung malahan. Luar biasa. Bisa saya diberikan, Allah ada kontak batin. Bisa saya diberikan untuk pertanyaan kedua karena Boleh. sudah itu sambungkan. Boleh, Tanpa boleh, saya silakan. beritahu dulu. Sebelum itu, Masya Untuk bisa Allah. membaca saya. Boleh, silakan. Ito. Silakan. Sebelum itu saya boleh namang dulu Ito Santi. Izin, Dan Ustaz Baban. saya bersaksi di sini. Izin, Ustadz. Oh iya. Bang Loding, hari ini teman saya buka restoran. Nama restorannya ini Ayam Lunak Panglima. Saya diundang makan. Ada menu Oh, Masya spesial. Mohon Allah. didoakan biar rame ya. Amin, 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 amin. Siap. Ustaz, Selalu doakan biar amin. Itu boleh gak di WA-kan itu makanannya, di WA-kan? Boleh. Nanti kirim alamat. Saya kirim Mana semua. itu Pak Dery? Lokasi. Share lokasi. Di kota wisata. Oh mantap, Masya Allah. Insya Allah kita datang sana. Lanjut insya Allah. Lanjut. Siap. Lanjut insya Allah. Silakan Pak Jemi. Apa Satu tadi tanah Pak Jemi lapang mau nonton sampaikan? ini. 26 Lanjut, Ustaz. Toh. Dan kalau boleh, yang dikatakan, saya mau mempertegas, mau memberi kesaksian mengenai yang dikatakan oleh Ustadz Nababan. Saya ini baru pertama kali bertemu dengan Ustadz Nababan ya. Subhanallah. Tapi saya Masya sering Allah. masuk ke komal-komal muslim. Dan terutama kalau abang lihat betapa kerasnya Bang Loding. Tapi tidak pernah seumur hidupnya dia menghina saya, mengganggu saya. Malah sering membela-bela dari teman-teman muslim yang maaf ilmunya gak kurang, dia selalu membela salah satunya. Atau saya kalau misalkan ke rumah Muhammad Hanafi,
ada teman-teman Muslim yang mengganggu saya sebagai seorang kafir ya. Istilahnya kan karena saya Kristen kan dianggap kafir kan, no problem kan. Dan mama yang ada di situ itu serta merta akan membela saya mati-matian. Saya cukup ketawa-ketawa aja dalam hati dan mereka go out. Jadi ini kesaksian saya dan bisa dibuktikan. Walaupun memang harus diakui ada beberapa teman-teman Muslim yang oknum lah, yang memang suka ngajak ribut gitu kan. Tapi Bang Loding, teman-teman yang lain memang betul melindungi saya. Bunda Vera nggak pernah ya? Bunda Pak Vera Jimmy, malah noise, Bun. kita kan CS. Betul. Pak Silakan, Jimmy. silakan lanjut. Bang Loding, saya jelaskan dulu. Pak Jemi tadi luar biasa. Siap. Pak Jemi, dalam Islam haram hukumnya ketika kita ta'amul berhubungan Muslim dengan Kristen langsung begini seperti kita bilang kafir, haram hukumnya dalam Islam itu. Tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam itu. Ya, haram hukumnya. Itu kajian-kajian akidah, kajian-kajian ilmu, kajian-kajian keyakinan saja di Quran. Maka kalau kita sudah bicara mengajak bahasanya bukan ya ahlul kafir, nah begitu. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, kan santun bahasa Quran. Maka kalau ada orang Islam bilang kafir, itu menunjukkan kebodohannya itu. Dia tidak paham agamanya. Islam mengharamkan itu, tidak boleh. Tidak boleh mengatakan kafir, tidak boleh. Ya, itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan akhlak Rasulullah. Tidak boleh itu. Itu dalam kajian-kajian akidah saja. Di masjid kita boleh. Ya, bicara non-Muslim itu kafir. Kafir itu ingkar. Boleh. Tapi ketika sudah berhadapan begini, tidak boleh mengatakan kafir, tidak boleh. Bahasanya non-Muslim. Atau sebut saja orang Kristen langsung. Ustaz, terima kasih. Ya, ya Bu Jenny. Ya, terima kasih Bu Jenny. Ya, silakan. Tadi itu mau lanjut pertanyaan kedua itu. Silakan. Ini pertanyaan tentang Nabi Muhammad. Jadi sebelum saya ke pertanyaan, narasi saya sedikit dulu ya itu ya. Ya. Saya sudah membaca sedikit banyak perjalanan hidup Nabi Muhammad. Jadi buat teman-teman Kristen, karena banyak juga yang kritik saya itu. Benar kata itu. Pertanyaan yang kita berikan itu menunjukkan kualitas diri kita. Jika kita bertanya hanya untuk menyerang sosoknya, itulah kualitas diri kita. Tapi kalau kita mau bertanya tentang apa yang dia lakukan selama hidupnya, itu sangat membantu kita dalam hidup kita. Walaupun kita bukan umat Muslim. Di sini saya meneladani ajaran Nabi Muhammad. Subhanallah. Yang saya nanti akan itu satu yang saya teladani, bagaimana dia senang mengasingkan diri, merenung di Gua Hira. Ya itu ya, di betul. Gua Hira Betul. sebelum dia mendapat wahyu di Gunung Jabal Nur. ya, kalau Ya. tidak Jabal Nur, ya. Itu saya sangat senang karena saya pun sedang melakukan belajar seperti itu supaya saya paham kebenaran itu seperti apa, harus merenung di tempat yang tenang. Dan Nabi Muhammad telah mencontohkan itu kepada semua manusia. Betul. Lalu berikutnya sifat kepemimpinan. Saya baru sadar ternyata Nabi Muhammad punya ilmu itu, di mana kita bisa terapkan dalam hidup kita sehari-hari dalam berusaha ataupun problem, menyelesaikan masalah. Itu ternyata sifat beliau gitu, yang kita bisa pakai itu untuk memudahkan hidup kita. Jadi banyak hal-hal yang luar biasa yang kita pelajari dari tokoh seperti Nabi Muhammad buat seluruh umat manusia, bukan hanya untuk umat Muslim. Nah, sekarang pertanyaannya itu, saya harus hubungkan ini ketika kita sedang berapologet, karena kita pun bertemu sekarang ini di dunia apologet. Jadi Ya. saya harus hubungkan. Yaitu ya, dan saya percaya walaupun mungkin malam ini saya akan sedikit kritis, tapi saya percaya karena Ito punya ilmu tinggi, Ito paham pertanyaan saya ini
sebagai kritik positif atau menghina, itu saya percaya itu bisa menilai saya. Sekarang saya melihat berapologet, karena ini untuk saya diberi kesempatan bertanya kepada umat muslim, banyak yang melanggar cara berapologet seperti tadi Ito bilang dalam membela agama untuk menyiarkan ajaran Islam, itu menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad. Betul. Tanpa saya harus mengatakan siapa nama mereka, ya, kita semua tahu apa tujuan mereka. Apakah mereka tidak paham atau mereka pura-pura tidak tahu demi tujuan pribadi? Tapi saya malam ini itu harus juga fair menyampaikan, hati saya datang ke apologet Bang Loding itu tidak saya buat-buat, itu tidak ada semacam konspirasi atau tujuan tertentu, tidak ada. Hati saya datang sendiri tanpa ada alasan. Mengapa? Saya melihat walaupun Bang Loding tidak sempurna dalam berdakwah atau melalui sifatnya, tapi saya melihat beliau punya integritas. Kenapa saya bilang dia punya integritas? Ketika di konflik supaya bisa memancing viewers tinggi, mereka membiarkan itu terjadi. Tapi ketika orang itu datang ke komalnya Bang Loding, dia menunjukkan dia punya integritas. Dia buang orang itu tanpa banyak cerita. Di sini saya melihat Bang Loding memang murni dia berdiskusi tanpa tujuan tertentu untuk mendapatkan follower atau viewer yang tinggi. Jadi saya tidak merasa sia-sia untuk mau tetap setia masuk hanya di komalnya Bang Loding, dan dia terpilih menjadi apologet terbaik untuk tahun itu semua karena kuasa Tuhan, bukan karena dibuat-buat oleh manusia. Nah, sekarang saya mau minta penjelasan sama Ustadz, bagaimana melihat para apologet sekarang yang sangat barbar dan tidak punya etika, yang melanggar ajaran-ajaran Nabi Muhammad, di mana kita harus belajar sabar dan menanggapi hujatan selama itu tidak fatal, Ustadz. Itu dulu yang saya harus minta di sini, yang semua kita harus mendengar, dan saya percaya jawaban itu paling bijaksana. Makasih Ito, silakan. Subhanallah, kita kasih plus dulu. Makasih Luar biasa. banyak Ito. Saya appreciate banget kepada Ito Kunying. Luar biasa. Inilah orang yang betul-betul jujur untuk mencari kebenaran tanpa punya tendensi apapun. Beliau telah membuka dirinya untuk mempelajari agama siapapun, di dalam rangka untuk mencari sebuah kebenaran dalam kesimpulannya nanti. Satu hal yang menarik dari pertanyaan beliau tadi, beliau sangat rajin membaca, mempelajari tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata kata beliau, Nabi Muhammad itu benar-benar sebagai teladan, yang dalam bahasa Al-Quran itu surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kamu. Beliau adalah teladan dalam segala aspek kehidupan. Baik menjadi sebagai pribadi, dia teladan. Sebagai ayah daripada anak-anak teladan. Sebagai suami daripada istri teladan. Sebagai pemimpin daripada umatnya teladan. Sebagai tetangga bagi tetangganya teladan. Semua dia adalah teladan dalam kehidupan. Dan beliau mengatakan satu hal yang dikagumi dari Rasulullah ini tentang kesabarannya, yang dikorelasikan dengan ya debat-debat di apologet kita ini kok jauh daripada teladan itu. Rasul sudah mengatakan itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia berkata yang benar, berkata yang jujur, berkata yang sopan,
berkata yang santun. Kalau tidak bisa, aulia smut. Atau dia diam saja. Kata orang diam itu emas. Ingat, setiap lisan kita ini, kalau sudah keluar, ini jangan dikira ini tidak ada pertanggungjawabannya. Setiap keluar dari lisan kita ini sudah dicatat oleh malaikat. Baik atau buruknya, dicatat semua itu. Maka pertanyaannya, adakah contoh dakwah yang seperti itu dari Rasul? Tidak ada. Tidak ada contoh yang seperti itu dari Rasulullah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma alaina illal balagul mubin. Kamu itu, kami ini, hanya sebagai muballigh, hanya sebagai penyampai saja. Bukan tugasmu yang memberikan petunjuk kepada manusia. Itu tugasnya Allah, urusan Allah. Urusanmu berkata, urusanmu berdakwah, urusanmu menyampaikan, tidak dengan paksaan. Jangan, ya, saking ambisinya, mau memasukkan orang kepada Islam, lalu dengan bahasa-bahasa segala macam, tidak boleh. Itu hati ini bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalnya ada orang Islam, anak muda, pengen sekali dia pacaran sama orang Kristen misalnya. Pengen banget dia memasukkan pacarnya ke dalam Islam. Akhirnya dia bikin strategi. Dia zinahi dulu seperempuan ini pacarnya. Dizinahi, kemudian hamil. Setelah hamil, seperempuan minta pertanggungjawaban kepada pacarnya. Lalu kata pacarnya apa? Saya mau bertanggung jawab dengan syarat kamu masuk Islam. Nah, bagaimana ini pandangan Islam? Maka saya jawab, kalau ada anak muda pakai siasat, strategi seperti itu, maka si pemuda itu sudah melakukan dosa yang berlipat-lipat. Dosa pertama dia berzina, dosa kedua dia memaksa orang masuk Islam. Tidak boleh. Islam agama yang toleran, tidak boleh memaksa itu. Oleh karena itulah, kalau kita tujuannya berdakwah, maka contohnya Rasulullah. Tidak boleh gitu, bukan kita menguasai hati orang. Maka saya ini kalau bicara begini sangat berhati-hati. Saya harus memilih kata-kata. Saya sebelum ngomong itu tuh, saya harus tarik napas dulu saya. Saya takut ada orang tersinggung dengan kata-kata saya ini. Saya berusaha memilih kosakata yang paling pas, yang paling bijaksana. Ya, supaya orang tidak tersinggung. Karena saya tidak bisa kuasai hati orang. Itu hanya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon maaf, ini mungkin kritik daripada itu kami kepada para apologet-apologet Muslim agar segera merubah stylenya. Ya, merubah caranya. Ada orang yang telepon saya, Ustadz, cara-cara Ustadz berdakwah di internet itu, yang lembut itu, tidak laku itu nanti. Ya saya bilang, saya bukan cari follower yang banyak. Saya ingin menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran. Saya bukan cari follower. Satu orang saja orang bisa masuk Islam karena kita sebab Rasul katakan, la ayyahdiyakallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau kamu jadi perantara, kau menjadi sebab orang masuk Islam, maka hadiah yang Allah berikan kepadamu apa? Itu lebih baik nilainya daripada dunia dan segala isinya, kata Rasulullah. Jadi kita jangan cari, ya memang ada pepatah ungkapan begini toh, khalif tu'rab, tampil beda terkenal. Nah, jadi untuk panjat sosial misalnya, pengen cepat terkenal, bikin aneh-aneh. Baul Zam-Zam peturap, kencingnya air Zam-Zam, kau terkenal. Kenapa? Air Zam-Zam kan dibawa orang seluruh dunia. Dari seluruh dunia datang ke Mekah, pulangnya bawa Zam-Zam. Tahu-tahu dikencingi Zam-Zam, kan terkenal dia. Terkenal apa? Terkenal gilanya. Nah, jadi teman-teman para apologet, ini sebuah nasihat dari itu kami ini. Beliau ini lagi mencari kebenaran. Lalu kalau kita dengan cara-cara yang tidak benar, ya, maka orang mungkin bukan paham, yang ada makin antipati. Maka kalau ada saya yang tampil, masih ada komen-komen yang menyerang, saya pikir mungkin ya orang itu perlu dari non muslim mungkin perlu disadarkan juga. Saya kan sudah berusaha memilih kata-kata yang baik. Masih keluar juga cacian, nah itu berarti yang bersangkutan nggak pengen cari ilmu.
Tidak pengen cari wawasan, memang cari masalah aja. Ya sudah nggak apa-apa. Itu pun jangan kita bawa ke hati, abaikan saja. Karena bukan kita yang menguasai dia, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa. Saya acung jempol. Semoga itu kami ini dapat hidayah ya oleh Allah. Ini tinggal selangkah lagi nih Bang Luding sebenarnya. Ya, Pak Jemi juga saya lihat ini sudah tinggal selangkah lagi nih. Tinggal nunggu keajaiban dari langit nih, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya? sekali Ustaz. Nanti Betul kalau sekali. kalau ada hidayah nanti kabar-kabari kita. Siap. Ingin kita juga menyaksikan Ustaz. insyaallah. Insyaallah. Ya. Ini makanya Ustadz, mereka ini Bang Jemi ini Ustaz. kawan saya sudah lama. Ya silakan Ustadz Dery. Kalau menurutku ini mereka itu sudah di dalam Islam, cuma belum declare aja. Oh iya, Karena tadi Masya Kak Santi sudah bilang Nabi Muhammad. Kalau beliau sudah mengaku Muhammad sebagai Nabi kan udah syahadat itu sebetulnya. Tapi ya kita Insya Allah, tunggulah. insya Bunga itu kan tidak akan mekar sebelum waktunya kan. Iya. Ya Iya, tugas iya, Bang iya, Loding iya. lah, Ustaz Nababan yang menyirami bunga itu tiap hari. Iya. Karena kalau kita paksa mekar mati itu bunga, betul nggak? Jadi Siap, insya Allah ya, Ana yakin ya kalau dakwah Islam disampaikan dengan cara yang benar. Karena seluruhnya orang-orang Kristen hari ini itu juga orang Islam aslinya itu. Iya. Ya, karena dia bertuhankan Allah. Cuman ada informasi yang perlu diluruskan sedikit aja. Kan kalau orang Kristen masuk Islam, kan dia tidak perlu harus kehilangan Yesus, tidak kehilangan Ibunda Maryam. Dia tetap mencintai Yesus kan, tetap mencintai Maryam, tetap mencintai Bu Santi Musa, sampai nangis, Sulaiman. Hah? Bu Santi sampai nangis kata-kata dari Ustadz itu, Masya Allah. Iya Allah. Iya, karena aku lihat tuh banyak orang ya, dia tidak ngaku Islam, tapi dia berperilaku seperti orang Islam. Makanya Ustadz Nababan, kita jangan jadi hakim di dunia ini, jangan saling menyesatkan, jangan saling mengkafirkan, karena kita tidak pernah tahu akhir perjalanan hidup seseorang itu. Ya, ada orang ngakunya Islam padahal bukan, dia pura-pura aja munafik kan. Ada orang yang ngakunya aku lagi belajar, aku lagi proses lagi, tapi diam-diam dia baca kisah Nabi Muhammad, tahu kisah Gua Hira, tahu semua akhlak Nabi Muhammad. Mungkin di malam hari dia angkat tangan, ya Allah, kita nggak tahu ya. Nah, jadi saya seringkali Ustadz Nababan, Ustadz Loding, semua teman-teman ya, saya sering memperlakukan orang-orang non-muslim seperti orang Islam. Itu lebih saya sukai daripada memperlakukan orang Islam seperti orang non-muslim. Betul. Nah, jadi sangka baik aja kepada Allah Ta'ala. Saya yakin nih semua yang nonton kita pun 27.000 orang ini kalau dikumpulkan di tanah lapang 2 lapang bola ini. Jadi ini banyak mungkin yang dalam hati kecilnya sudah mengatakan syahadatain ya. Mungkin kita tunggu waktu aja ya. Karena meskipun orang tuh mengucapkan 2 kalimat syahadat berjuta kali, kayak kemarin yang lagi heboh kan Roberto Carlos, dia video mengucapkan syahadat, tapi ketika ditanya dia belum Islam. Berarti dia belum Islam. Jadi teman-teman kadang-kadang takut juga ketika diajak login syahadat, asyhadu, takut semua, jangan. Meskipun padahal itu kalau diucapkan berkali-kali pun, kalau dia tidak ikrar I'm Muslim, saya Islam, dia tidak akan jadi orang Islam kan? Betul nggak Ustaz? Ya betul. Dia ucap syahadat nih, terus dibilang kan aku Kristen, tetap aja dia Kristen kan? Ya, ada orang tidak ucapkan dia dalam hati aja. Nah, tapi dalam hati dia membenarkan Allah itu ada, Nabi Muhammad the last messenger of Allah. Dia melihat masjid suka, dia mendengar salawat tenang. Banyak sekali orang-orang gitu, masya Allah. Orang Papua yang aku dengar. Subhanallah. Iya, ini istri saya juga nih, kenalkan nih Jodaya. Ini orang, ini dulu mualaf juga. Alhamdulillah. Ya, keluarganya masih banyak yang Kristen di Maluku sana. Ya, tidak ada masalah kalau saya mencintai semua orang ya Bang Ustadz Nababan ya. Bahkan orang yang pertama dulu menyuruh saya belajar Islam itu orang Yahudi. Ustaz. We have never have problem with religion ya. Dengan agama kita nggak pernah ada masalah ya. Sekarang yang terjadi masalah itu ya teritori, politik, semuanya yang membentur-benturkan kita. Jadi saya harap ya teman-teman jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpancing. Kalau ada orang yang menghina satu agama, dia adalah provokator ya. Kalau dalam apologet ini ada orang yang menghina, merendahkan, mentertawakan agama orang lain, jangan terpancing, baik dari agama manapun ya. Maaf ya, untuk menyalahkan orang lain itu nggak perlu belajar, anak kecil juga bisa kan. Ya, jadi tadi saya melihat Ustadz Nababan ya menceritakan tentang orang Islam yang memaksa orang Kristen masuk Islam, itu tidak dibenarkan. Begitu juga sebaliknya kan. Nah, nggak boleh ya. Jadi kita diskusi aja. Jadi kalau yang mau login, ayo welcome, kita login sekarang. Sama-sama kita syahadat. Yang mau log out pun silakan. Itu ada pendeta, silakan dibawa ke gereja Pak. Minimal berkuranglah satu orang Islam nggak berkualitas kan.
Gitu. Jadi iya. Jadi kadang-kadang gitu, masalah agama ini seperti cinta memang, tidak bisa dipaksakan. Iya. Ya. Nah, di mana hatimu, jangan ingkari kata hatimu. Jadi teman-teman sekalian ya, yang hari ini mengatakan Islam itu benar, mari Bagi saya cinta. kita minta arahan dari Ustadz Nababan untuk menuntun kita semua bersyahadat. Ya, apapun agamanya boleh ikut ya, silakan. Panas ya. Boleh belajar. Nah, bagaimana makhraj syahadat yang benar itu. Ya, mungkin ada yang mau komen nanti dari 28.000 orang, 29.000 nonton. Yang Muslim tulis Alhamdulillah saya Muslim, yang Kristen katakan saya Kristen. Ayo, boleh nggak, Ustaz? Ya, jadi Ustadz Dery, ini Bapak Ibu ya, saudara-saudaraku, non-Muslim terutama, Ustadz Dery ini bukan kiai. Beliau seorang seniman yang cinta dakwah. Luar biasa. Kata-kata, bait-bait yang keluar dari sana beliau penuh dengan hikmah. Ini adalah representasi dari akhlak Rasulullah. Beliau ini layak kita jadikan sebagai panutan, contoh beliau. Sejuk kalau beliau ngomong itu. Wajar saja kalau ya teman-teman dari non-Muslim banyak tertarik dengan beliau ini, dakwahnya, subhanallah. Jadi, saya mau jelaskan Ustadz kepada bapak-bapak, ibu-ibu ini, saudaraku ini semua, apa itu syahadat? Syahadat secara bahasa Arab itu artinya persaksian. Ada dua yang harus kita persaksikan sebagai syarat orang itu beriman kepada Islam. Yang pertama, ada namanya syahadat tauhid. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa Pak? Mercy ya? Yang artinya itu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan di muka bumi ini, tidak ada Tuhan di muka bumi ini yang layak disembah kecuali Allah. Sebab di dunia ini Bapak Ibu Saudara-saudara banyak Tuhan. Ada Tuhan dalam bentuknya manusia. Ada Tuhan yang bentuknya batu. Ada Tuhan yang bentuknya arwah-arwah. Ada Tuhan yang bentuknya materi. Ada Tuhan bentuknya jabatan, pangkat. Ada Tuhan yang bentuknya kuburan. Maka statementnya, karena terlalu banyak Tuhan-Tuhan yang disembah di dunia ini, maka kita harus mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang aku sembah di muka bumi ini kecuali satu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebuah statement yang luar biasa untuk meninggalkan semua Tuhan-Tuhan dalam bentuk yang macam-macam itu. Maka konsekuensinya, ketika seseorang sudah mengatakan aku bersaksi Tuhanku adalah Allah, maka dia harus yakin hanya Tuhan yang menciptakan. Hanya Allah Tuhan yang memberikan kehidupan. Hanya Allah Tuhan yang memberikan rezeki. Hanya Allah Tuhan yang menjaga. Hanya Allah Tuhan yang memelihara. Hanya Allah Tuhan yang memberikan petunjuk. Wah, itu dalam sekali nanti maknanya itu. Lalu yang kedua, persaksian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang sama, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrullahu syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad ya adalah rasul Allah. Qad khalat min qablihi rusul. Sudah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Jadi Nabi Muhammad itu sama dengan nabi-nabi lain. Sama dengan Yesus, Nabi Isa. Sama dengan Moses. Sama dengan Abraham. Sama dengan Sulaiman. Kalaupun dia itu ada mujizat-mujizat sampai terbang ke langit sana, tidak boleh berubah jadi nabi. Tetap manusia. Tidak boleh jadi Tuhan dia. Wah, ini dia. Sebuah persaksian. Sehebat apapun mujizat Nabi Muhammad itu tidak boleh bergeser jadi Tuhan dia. Selamanya tetap manusia. Dia hanyalah nabi. Ya, qul. Katakan kata Allah, innama ana basyarun mitlukum. Katakan Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya aku manusia biasa seperti kamu. Kamu makan, aku makan. Kamu minum, aku juga minum. Kamu lapar, aku juga lapar. Kamu takut, aku juga takut. Kamu kawin, aku juga kawin. Cuma yang membedakan aku dengan kamu apa? Yuha ilayya. Allah memberikan wahyu kepadaku. Kamu tidak, aku diberikan. Itu aja.
Saya manusia biasa, bermacam-macam mujizat Allah berikan kepada Nabi, tidak boleh berubah jadi Tuhan dia. Itulah hebatnya persaksian kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tentu ada konsekuensinya. Konsekuensinya kalau kita sudah bersaksi sebagai pengikut Nabi Muhammad itu apa? Kita harus mencontoh semua akhlak sifat-sifat Nabi. Seperti apa Nabi menjalani kehidupan, seperti itulah kita contoh. Itulah konsekuensinya. Ya. Cuma kami orang Islam kadang-kadang kalau sudah bicara tentang sifat Nabi, lebih banyak yang dicontoh kawinnya. Nah, itu kelemahan kita juga. Ya. Padahal dia yang paling mantap, satu-satunya manusia, ya, Nabi yang betul-betul bisa berlaku adil itu beliau, luar biasa itu. Ya kan? Jadi. Dan dia memang tujuannya bukan syahwat. Karena masa-masa perang, banyak suami mereka yang meninggal dunia. Orang ini masih mu'alaf, baru masuk Islam. Anak-anak mereka banyak. Kalau tidak dinikahi Rasulullah, khawatir murtad nanti mereka. Maka mereka yang dinikahi Nabi itu semuanya nenek-nenek. Sudah menopos. Cuma satu saja yang gadis. Yang remaja, Aisyah. Ya. Nah, kelemahan kami orang Islam ini itu, kadang-kadang kalau sudah bicara sunnah Nabi, yang diambil yang beratnya. Dan gagal pula. Banyak yang gagal gitu kan. Padahal sunnah Nabi itu banyak. Salat duha ada. Ya. Puasa sunnah ada. Kok itu pula, kok itu nggak dipraktekin. Diambil yang berat. Nah gitu. Sehingga ada satu penilaian yang negatif. Terhadap yang namanya poligami itu. Nah begitu toh. Jadi subhanallah, syahadat itu adalah luar biasa konsekuensinya. Ketika mengatakan tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah, maka dia harus wajib yakin yang memberikan rezeki itu Allah, yang menjaga dia Allah, yang menyelamatkan dia hanya Allah, bukan ada manusia di situ. Kan dalam itu. Ya, begitu itu. Silakan Bang Luding. Makasih. Silakan, Masya Allah. Silakan. Masya Luar biasa. Allah. Sana Baban. Banjir hidayah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan hidayah di sini di malam ini. Waalaikumsalam. Ya Rob. Bang Loding. Ya Rob. Siap. Bang Loding ini saya falling in love ini sama dua ustadz malam ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Artinya tadi Bang Dery juga mengatakan tadi, ya dia punya kerendahan hati yang luar biasa ini. Kalau Bang Dery ini ya, saya panggil aja Bang Dery ya. Apa tadi benar Bang Dery, kalau kita orang itu baik, kita baik itu biasa ya Bang Dery ya, benar kan? Ya, terus juga kalau kita marah-marah, ya benar tadi kata Bang Dery, anak kecil aja bisa. Jadi mungkin tadi ada netizen bilang ya kalau kita dihujat, ya wajar kita marah. Itu yang saya mau luruskan gitu loh. Bukan berarti nggak terjadi di agama lain atau Kristen, mereka juga bisa lebih juga gitu kelakuannya gitu. Tapi di sini kan yang mau kita katakan, ketika kita diserang dalam berapologet melalui mulut gitu, hujatan, apakah kita tetap menyerang balik atau kita meneladani cara Muhammad gitu. Dan saya mengapa membaca cerita Muhammad? Karena saya mau konfirmasi apakah perilaku oknum-oknum ini benar mencerminkan ajaran Nabi Muhammad. Ternyata tidak gitu ya. Dia sangat sabar dan dia tidak membalas. Perilakunya persis seperti juga teladan Yesus Kristus begitu. Jadi malam ini saya konfirmasi ke Ustadz Nababan sama Bang Dery gitu, ternyata benar yang saya maksudkan tadi. Jadi jangan salah paham ya, di umat Kristen juga banyak gitu ya. Iya, begitu. Jadi makasih kalian mengajarkan juga malam ini keterbukaan dan kejujuran yang saya sedang belajar itu. Dan di belakang sana saya mendapat cerita tentang Ustadz Nababan. Tidak sama seperti yang saya lihat malam ini. Saya harus bilang itu, di belakang Ustadz Nababan itu sangat keras, sangat menghina Kristen, dan saya tidak percaya begitu saja. Jadi malam ini, saya sudah membuktikan, kalau yang dikatakan orang, tidak demikian. Betul. Makasih banyak itu. Luar biasa. Bang Dery. Saya mau tambahkan, luar biasa. Jadi, saya ingin luruskan ya, memang dari debat-debat saya dulu, tahun 2004, saya kan masih muda waktu itu toh.
Waktu masih muda saya, debat memang agak terkeluar kata-kata yang sedikit agak kasar gitu. Tapi itu dulu lah, kan manusia kan dengan bertambahnya umur itu kan makin matang, makin dewasa. Jangan pula yang diingat 22 tahun yang lalu. Udah mundur itu. Lihat yang sekarang saya. Saya selalu katakan kepada teman-teman, orang Islam terhadap non-muslim itu taubahnya seperti dua abang beradik yang sedang berantem. Saya kasih analogi begini. Ada seorang abangnya ini katakan SMA. Dia punya adik SD kelas 1. Abang dan adik kandung nih. Suatu hari mereka bermain-main gitu. Abang adik ini. Yang abangnya sudah SMA, adiknya masih SD. Entah alasan apa, tiba-tiba si adik ini mukul abangnya. Lalu oleh abangnya dibalas lebih kuat lagi. Karena tenaganya anak SD kelas 1 seberapa lah? Abangnya SMA, dipukul lah, dibalas sama abangnya. Jeritlah si anak ini. Ya. Lalu kedengaran ayahnya, anaknya yang kecil menangis, jerit. Kira-kira yang disalahkan ayah siapa itu? Pasti yang disalahkan abangnya. Pertanyaan saya, yang duluan cari gara-gara siapa? Abang atau adik? Yang duluan cari gara-gara kan adiknya. Adiknya mukul abangnya, oleh abangnya dibalas, lebih kencang lagi, karena dia sudah dewasa. Kenapa yang dimarahi si abang? Padahal si abang ini membalas. Karena si abang itu sudah dewasa, akalnya sudah sehat, udah bisa membedakan. Bo iyo sabar, kira-kira begitu. Kami juga terhadap non-muslim, kira-kira lebih kurang begitu. Anggaplah kami si abangan, non-muslim itu si adean. Kalau ada orang menghujat atau menghajar, misalnya, tidak secara otomatis kita harus membalas. Lihat konteksnya dulu, gitu kan. Kalau hanya dengan kata-kata saja, tak sampai kepada yang membabi buta misalnya, kenapa harus kita balas dengan yang setimpal? Atau lebih dahsyat lagi, tidak perlu. Nah, begitu analoginya. Ya, analoginya begitu. Kami anggap kami sudah diberikan petunjuk sama Allah, si abangan yang sudah lebih dewasa. Ya, bo iyalah kalau ada yang mengeluarkan lontaran kata-kata si adian gitu atau memukul si abang, jangan langsung main balas saja. Nah, kira-kira begitu, ya. Nah, Allah juga begitu. Yang disalahkan siapa? Yang disalahkan kita. Karena kamu tidak mengambil akhlak Rasulullah. Rasul itu pernah di Madinah punya kebiasaan Nabi itu kalau habis subuh itu selalu ke pasar ngasih seorang bapak-bapak yang buta. Nah, bapak yang buta ini duduk dekat pasar ngemis. Tapi kalau ngemis ocehannya apa? Muhammad gila, Muhammad gila. Itu aja ocehannya. Lalu Rasulullah tahu ada orang mengejek Nabi. Setiap habis sholat subuh Rasul bilang sama Aisyah istrinya, Aisyah, ada makanan apa di rumah? Ada roti. Oh, ada roti. Roti sudah diantar sama Nabi. Dikasih. Itu disuapin sama Nabi langsung, bukannya disuapin karena dia tidak melihat buta. Sambil ngoceh, Muhammad gila, Muhammad ini menghujat. Padahal yang ngasih makan itu Nabi Muhammad. Nah, dan itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dilakukan Nabi. Sampai suatu hari Nabi Rasulullah itu meninggal dunia, Nabi Muhammad meninggal. Lalu begitu Nabi meninggal, mertua Nabi, ayahnya Aisyah, namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, bertanya kepada Aisyah putrinya, "Ya Aisyah, istri Rasulullah, saya mau tanya, apa sih keteladanan Nabi, kebiasaan Nabi itu yang paling teladan, yang kamu tahu itu apa?" Kata Aisyah, ya Aba, suamiku itu Rasulullah itu punya kebiasaan kalau habis subuh itu dia minta disiapkan roti untuk disedekahkan kepada bapak-bapak di pasar yang suka menghina Nabi, bilang Nabi Muhammad itu gila. Oh begitu. Lalu, oh kalau gitu saya datangi. Di mana? Dekat pasar sana. Pokoknya lihat aja ada orang buta. Ingin melanjutkan kebiasaan Nabi. Datanglah ke sana. Dia dengar itu Muhammad gila, Muhammad gila. Lalu dikasihlah itu, disuapin oleh Abu Bakar. Tapi oleh orang buta ini merasa kok beda ya rasanya. Cara dia menyuguhkan, menyuap itu kok beda. Kok ini lebih kasar dikit. Kalau Rasul dengan kasih sayang, lembut gitu kan.
Walaupun itu Nabi dihina. Tapi Abu Bakar lembut juga. Cuma agak beda dengan. Dia bilang apa? Oh, kamu siapa? Ya yang biasa. Enggak biasa itu. Ya, saya enggak percaya kamu yang biasa itu. Ya, karena cara kamu menyuapin saya itu beda rasanya. Beda kasih sayangnya. Oh, kata Abu Bakar, betul. Saya harus jujur, betul. Yang biasa nyulangin atau nyuapin kamu itu sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Sudah meninggal ya. Kalau boleh tahu siapa itu yang meninggal, yang suka bantu saya ngasih makan nyuap itu, siapa itu? Ya itu yang kamu suka aja, Muhammad gila itu. Jadi dia itu, iya. Oh langsung nangislah jerit ini si buta ini. Lalu dia bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tidak tahu kalau yang menyuapin itu ternyata orang yang suka dihujat, dihina sama dia. Inilah keteladanan Rasulullah itu. Itu yang banyak hilang dari diri umat Muhammad sekarang ini. Ya Allah, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustadz Nababan memang I love you. Bertubi-tubi. Teman-teman sekalian ya, kapan-kapan kita ngopi-ngopi bareng ya sama Ustadz Nababan. Beliau beberapa kali berkunjung ke rumah saya, cuma saya belum pernah berkunjung ke rumah beliau. Ya. Ya, Wajib. beberapa kali ya. Jadi Saya mau kenalkan Bang, saya tinggal di Bogor. Saya ada pesantren, namanya Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia, yang bahasa pengantarnya bahasa Arab dan Inggris. Ya, jadi kalau mau ngopi-ngopi datang ke pesantren. Teman-teman yang pengen tahu silakan di follow ya. Ini harus di follow juga lah nih. Di follow. Ya, TikTok saya ini apa namanya nih? Ustadz Nababan Official, ada tertera di situ, silakan nanti. Jadi Iya, silakan saya, teman-teman Ustadz, follow-follow semua di atas akan teman-teman. sering-sering tampil nanti memberikan ceramah seperti Ustadz Dery yang menyejukkan lah. Ini Ustadz Nababan bukan yang 20 tahun yang lalu ini. Ya. Jadi ini Ustadz Nababan yang 22 tahun yang sekarang nih, bukan yang dulu lagi nih. Saya maklumi memang dulu saya masih muda. Sekarang masih muda juga sih. Saya memang berbeda. Ya, tapi seiring dengan wawasan bertambah, pengalaman. Saya kebetulan itu sering diundang ceramah ke berbagai negara. Ke Amerika tiap tahun saya ceramah. Ke Amerika, ke Kanada, ke Eropa, kemana-mana saya pergi ceramah saya. Jadi dengan banyak saya melihat, banyak pengalaman, banyak jam terbang dalam dunia dakwah ini, sehingga dikasih kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata cara saya dulu itu tidak benar. Nah, jadi betul kalau itu ada dengar-dengar dulu Nababan itu betul, itu nggak salah lagi tuh, betul. Tapi itu 22 tahun yang lalu, sekarang sudah beda. Nah, begitu. Ustaz, Ya, saya izin follow ya Bang Nababannya. Pak Ustadz ya, izin follow ya. Dan Ini saya buat semua ya, dengar ya. harus apresiasi sama Ustadz Nababan ini. Ustadz Nababan ini tidak menolak, tidak mengelak, tapi mengakui bahwa memang saya seperti dulu, seperti itu, tapi sekarang saya sudah berubah. Ya. Itu saya angkat jempol. Alhamdulillah. Banyak orang lain tidak mampu Siap, siap. seperti Betul. Ustadz ini. Siap. Ya, Silakan mohon maaf Pak kalau dulu ada kata-kata Ustadz Dery. yang terlukai, mohon maaf. Itu karena wawasan saya, pengalaman saya, ilmu saya masih sedikit waktu itu. Ya. Ya. Saya tidak malu mengakui bodoh. Maksud itu bodoh saya waktu itu. Dengan saya banyak membaca, banyak berjalan, banyak melihat. Saya contoh, ini guru saya. Ustadz Dery Sulaiman ini, walaupun beliau seniman, ini guru saya nih. Guru spiritual saya nih. Saya banyak mencontoh beliau ini. Luar biasa beliau ini. Cuma kalau ke orang-orang bilang saya pula gurunya, entah kapan berguru sama saya. Kalau saya betul berguru sama beliau. Dari mana? Dari ceramah-ceramah beliau di YouTube saya ambil. Kami sering jumpa dengan beliau. Ciri khas Ustadz Dery ini adalah sejuk, santun, lembut beliau, luar biasa. Ya, hebat. Dulu es krim, sekarang es krim ya. Nah, iya, iya. Ini buat Tapi yang teman-teman semuanya. saya puji, Pak Pendeta, terus terang yang saya puji, Ya, Pak Ustadz. sabar Pak Jemi. Sabar Pak Jemi. Silakan, silakan. Silakan Ustadz Dery dulu. Silakan ada Ustadz. sebetulnya ya clue buat kita semua kalau kita pengen jadi orang baik dan dicintai semua orang. Ini kata guru saya nih di Pakistan. Beliau namanya Syekh Abdul Wahab ya. Beliau katakan pakai bahasa Urdu seperti ini. Bol mitaho. Dia bilang lisanmu harus manis. Mana itu kamu jangan tanya berat badan sama orang gendut. Jangan tanya tinggi badan sama orang pendek gitu. Jadi kalau ngomong tuh mikir dulu. Sekiranya obrolan saya ini, kata-kata sini menyenangkan orang atau tidak. Yang pertama, lisanmu harus manis nih ya. Yang kedua, dil naramho, hatimu harus lapang. Jangan sempit hati. Ya, dikritik dikit langsung bukan iman yang naik, darah yang naik ya. Emosi langsung jangan.
Terus yang ketiga, dimak tandaho, kepala harus dingin. Kalau lisanmu manis, hatimu lapang, kepalamu dingin, 3 perkara ini. Coba, lisan yang manis, hati yang lapang, kepala yang dingin, kemanapun kamu berjalan ke seluruh dunia, semua mata akan mencintaimu. Nah, jadi seperti itu. Kita ya tidak mungkin bisa akan jadi satu agama, satu di dunia Islam, memang nggak mungkin. Ya, akan ada orang yang tidak bukan Islam gitu loh. Nah, makanya ini ujian bagi kita semua, dan harga perjalanan itu ternyata bukan pada awalnya, tapi pada akhirnya. Ada orang seumur hidupnya mungkin dia orang baik, berjalan menuju surga, sudah dekat dengan pintu surga, ternyata dia celaka, dia tersesat di ujung jalan dia. Ada orang di ujung jalan, dia selama jalannya dia tersesat, tapi pas di ujung jalan ada orang yang memberitahu jalan yang benar. Jadi kita sini semua nih, baik yang Islam ataupun yang Kristen, kita semua sama-sama dalam perjalanan menuju Allah, menuju keselamatan, menuju jannah nanti, paradise, surga ya. Semua kita pengen masuk surga kan. Dan kita nggak tahu siapa yang selamat ini. Ya, di antara kita semua nih, nggak ada jaminan keselamatan. Ustaz Nababan pasti masuk surga, Kak Santi, Pendeta Jemi pasti nggak ada. Maka ketika orang tahu kalau diri dia tidak ada jaminan, kita bukan nabi, kita juga bukan anaknya nabi, kita bukan bapaknya nabi, pamannya nabi, kita hanyalah pengikut nabi saja. Ya, orang yang jauh terpisah dari Nabi Rasulullah SAW, jauh terpisah dari Nabi Isa AS. Ya, kita nggak tahu nih ke depan ini gimana nasib kita. Maka orang-orang beriman itu 2, harap dan takut. Kita berharap ampunan Allah dan takut akan azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ustaz Nababan saya selalu bilang doa sama Allah. Setiap hari saya doakan semoga, termasuk Kak Santi pertama kita ketemu kemarin. Kemudian saya doakan ini orang baik ini, mudah-mudahan engkau beri hidayah Allah. Jenny juga, Pak Pendeta juga, semuanya juga, semoga kita diberitahu oleh Allah mana kebenaran itu. Ketika ada kebenaran datang, jangan ditolak. Nah, orang yang menolak kebenaran itu namanya sombong. Hari ini banyak orang yang menolak kebenaran hanya gara-gara dunia. Apa kata orang, apa kata orang, apa kata orang. Nah, jadi sebetulnya kalau kita sudah berada di jalan Allah, sudah pengen untuk selamat. Judulnya kan keselamatan nih. Tangan kita cuma 2, mulut orang miliaran banyaknya. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai jumpa dengan Allah. Ya mungkin ketika kita mengambil sebuah keputusan harus kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan pekerjaan. Saya selalu bilang sama teman-teman ya, tidak apa-apa kamu kehilangan sesuatu karena Allah. Jangan sampai kamu kehilangan Allah karena sesuatu. Gak apa-apa kamu kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai kamu hilang Allah karena seseorang. Maka dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Nah, maka kalau kita bertuhankan Allah yang satu itu, berarti Tuhan kita sama. Ya, Allah itu the one and only. Qul huwallahu ahad, satu aja. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya satu Indonesia ini orang satu Tuhannya Esa. Ya, nah, mana Esa itu apa? Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Kita semua sering mendengar itu. Sebetulnya teman-teman ya yang Nasrani, yang Kristen, kalau mau belajar tentang Allah tuh pelajari surat Al-Ikhlas saja. Kalau surat Al-Ikhlas itu dipelajari, ditadaburi, difikirkan, direnungkan, kita baru akan mengenal siapa itu Allah. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak punya anak, tidak diperanakan, tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah bukan cahaya, Allah bukan. Kalau kita merem tiba-tiba nampak cahaya, bukan cahaya itu ciptaannya Allah, matahari itu ciptaan Allah. Ya, seluruh selain Allah itu makhluk, dan seluruh makhluk itu tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Seluruh makhluk itu tidak bisa berikan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Sekuat apapun kita menahan, bila Allah katakan pergi, dia pasti akan pergi. Sekuat apapun kita menolak, bila Allah katakan datang, dia pasti akan datang. Itulah Allah. Jadi yang berlaku di dunia dan di akhirat itu hanyalah ketetapan Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. Sebelum surga itu ada, Allah sudah ada. Allah yang menciptakan surga, Allah yang menciptakan neraka, Allah yang menciptakan mahsyar, Allah yang menciptakan dunia, menciptakan seluruh makhluk yang nampak, yang tidak tampak, yang besar, yang kecil, semua ciptaan Allah. Allah berkuasa menciptakan manusia tanpa seorang ibu, tanpa seorang ayah, tanpa ibu. Semua Allah ciptakan dengan kehendaknya saja. Nah, maka siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia akan lari menjauh bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat, menyerah kepada Allah. Nah, itulah total surrender, itulah yang fear God, takwa itu. Itulah rasa iman itu. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya. Air kotor, air Apa bersih. sayang ya Allah. Mengganggu aja di sini. Nah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Betul-betul taat kepada Allah. Orang kalau udah takut sama Allah baru dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, la ilaha illallah. Jadi satu kalimat Illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah kuasa, selain Allah dikuasai. Nah, selain Allah tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Itu yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad adalah the last messenger of Allah. Siapa saja yang meyakini Allah itu ada, Allah itu Tuhan, dan Nabi Muhammad adalah seorang Nabi, he is the Muslim. Dia udah Islam dan pasti masuk surga. Maka Rasulullah pernah bersabda, siapa saja mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga. Lalu satu sahabat angkat tangan, Abu Dzar Al-Ghifari namanya. Ya Rasulullah, meskipun dia seorang pencuri, seorang pezina, Nabi katakan ya. 3 kali diulang pertanyaannya sampai Rasulullah mengatakan meskipun Abu Dzar tidak suka. Maksudnya orang-orang yang pernah mengucapkan ini suatu hari dia akan dapat syafaat daripada kalimat itu. Kita tidak tahu berapa lama dia akan dihukum, diazab di neraka gara-gara dosa-dosa yang mereka buat. Tapi in the end, akhirnya siapapun yang pernah mengucapkan kalimat itu, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dari azab dan dimasukkan ke surga. Nah, inilah iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Semuanya orang beriman percaya kepada yang tidak tampak. Nah, dunia ini sementara saja. Dunia ini gak ada apa-apanya nih, wallahi. Dunia ini hampa nih. Ustaz Nababan saya rasakan popularity kosong, tidak ada apa-apanya. Dunia ini ternyata hanya indah sebelum dimiliki saja. Ya, dunia ini hanya indah sebelum dimiliki saja. Dunia ini sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Itu kalimat harus diulang-ulang terus sehingga kita tidak mencintai dunia, tidak tertipu oleh dunia. Ya, sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Ya, jangan sampai kita salah langkah di dunia, hidup sekali di dunia. Ya, salah mengambil keputusan. Allah sudah datangkan dai-dainya, Allah telah datangkan berita-beritanya. Kenapa kita tidak menerima ajakan dan seruan itu? Saya yakin sekarang nih semua saudara-saudara kita apapun agamanya hari-hari mendengar dakwah di TikTok, di Instagram, di Facebook, di YouTube, buku-buku di mana-mana ada. Hari-hari mendengar panggilan azan. Hari-hari bergaul dengan orang-orang Islam. Nah, ini adalah kebaikan. Ya, Islam itu sempurna, orang Islam nggak sempurna. Kalau kita kata Cat Stevens Yusuf Islam nih, kalau if I learn Islam from the Muslim, I will never become a Muslim. Kalau aku belajar Islam dari orang Islam, saya tidak akan pernah mau masuk Islam. Tapi karena saya belajar Islam dari Al-Quran dan Sunnah, ya, dari Al-Quran dan kehidupan Rasulullah SAW, I believe this is the truth. Inilah kebenaran. I convert to become a Muslim. Jadi teman-teman sekalian ya, kalian jangan melihat Ustaz Nababan, lihat dari Sulaiman, lihat Bang Loding. Kayak Pak Kasanti itu benar, dia belajar langsung dari Al-Quran, belajar dari kisah-kisah kehidupan Rasulullah SAW. Nah, baru kalian akan melihatkan keindahan Islam itu. Ya. Tapi kalau melihat dari orang-orang Islam, apologet yang mulutnya mungkin yang kurang terkontrol ya, itu oknumnya. Jadi kalau ada murid nakal jangan sekolahnya yang disalahin. Termasuk di Kristen pun juga ada oknum-oknum yang hari ini mencaci maki. Kadang saya live dia masuk bully-bully, apa ini pakaian saya dihina, ini saya bilang teroris, tapi nggak tahu lah itu maksudnya apa. Cuma saya pikir ya, selalu saja ada orang yang tidak baik. Ya, untuk itulah saya sering berpikir Ustaz Nababan, kenapa Allah ciptakan orang jahat-jahat? Kenapa diciptakan Fir'aun, diciptakan Namrud? Kenapa tidak semua jadi orang baik saja? Dapat jawaban dari guru saya apa? Bilang, Der, kamu tahu nggak telur ayam itu? Ya, yang jadi anak ayam itu kuning dan putih telur. Yang bisa dimakan itu kuning dan putih telur. Tapi kenapa Allah ciptakan kuning telur? Karena kalau kuning dan putih telur keluar dari pantat ayam tanpa kulit telur, nggak bisa dimakan. Nggak bisa jadi anak ayam. Betul nggak? Nah, tapi kenapa harus ada kulit telur itu? Karena kita perlu. Maka orang-orang jahat ini adalah kulit telur. Jadi kalau suatu hari ini teman-teman ya, melihat ada orang yang ngomongnya jelek, kasar, menghina, itu anggap kulit telur ya. Nah, ini kulit telur saya. Karena dengan mereka lah, dengan kesabaran menghadapi mereka, ya kan, peribahasa sudah jelas, anjing menggonggong, kafilah. Anjing menggonggong jangan digonggong balik. Oh, tapi saya digigit anjing nih Ustaz, bukan digonggong lagi, digigit.
Kalau kata Ustaz Abdul Somad, kalau kamu digigit anjing, maka lemparlah anjing itu dengan bunga. Tapi pastikan potnya masih nempel di sana. Ah, itu boleh. Masya Allah. Itu last choice tempat saya. Kita memadamkan api ini Ustaz Nababan. Kak Santi, pendeta, madamkan api, mau mobil pemadam kebakaran. Tiba-tiba ada beberapa orang yang menghalangi mobil tadi. Ya, ada ribuan orang yang mau kita selamatkan, tapi ada 5 orang, 4 orang yang menghalangi jalan. Kira-kira kalau sopirnya, Bapak Ibu semua, apa yang diambil keputusan? Kita tidak jadi masuk ke kampung itu, apa dilindas orang itu? Dilindas. Kalau dia nggak mau minggir, ya terpaksa kita lindas korban itulah konsep jihad Islam. Ketika kita berdakwah, ada orang yang menghalangi dakwah kita, maka boleh orang itu diperangi. Ya, sekiranya orang-orang itu menghalangi kita untuk sholat, menghalangi kita untuk berdakwah, melanggar perjanjian. Jadi dalam Islam, masya Allah ya, rahmatan lil alamin, agama yang penuh dengan rahmat, dengan cinta, dengan kasih sayang. Ya, buktinya kita, alhamdulillah, majority di sini di Indonesia kan orang-orang minority kan hidupnya tenang aja, bebas beribadah kan. Kalaupun ada itu berita-berita provokasi di daerah-daerah yang orang yang tidak toleransi, intoleran ya, itu oknum-oknum yang memang harus dibina ya. Ya sayang. Orang-orang yang harus kita arahkan. Jadi Ustaz, saya rasa ya obrolan kita malam ini ya ditonton lebih 30.000 orang tadi, dan yang nonton 50.000, Ustaz, 50.000. Di sini 28, saya aja udah 18.000 nih. Ini gift ini Ustaz. Ustaz Bapak nih. Itu koin Ustaz, itu bukan jumlah penonton. Oh, bukan penonton itu. Itu koin. Nah, teman-teman, kalau ada orang hidup Ustaz nanti singa, itu jumlahnya di 50.000 lebih. Itu bisa dijadiin duit Ustaz Nababan. Teman-teman ya, Ustaz Nababan ini dia bukan aktivis TikTok, dia baru-baru belajar main TikTok guys, teman-teman. Dia Iya, betul. Itu Masih buta saya. Teman-teman, boleh nggak ditambah 10.000 lagi nih biar Ustaz Nababan senang nih, teman-teman. $10.000. Siap, Mas. Luar biasa ya. Ya, silakan kita apa dulu? Kita sambut dulu Ustadz Yusuf PI. Assalamualaikum Ustadz. Silakan mungkin kasih pencerahan sedikit. Ada, silakan Ustadz. Selamat malam Bang Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi